Cincin Naga 1501 hingga 1525. Sedang dalam masalah. Ruang abadi. Long Xiao tiba-tiba meraung, mengangkat telapak tangannya, dan udara hitam langsung menutupi langit di atas mereka, membentuk ruang yang unik. Setelah ruang terbentuk, Tuan Keluarga Panjang tiba-tiba merasa rileks dan berdiri dari tanah. Mari kita bekerja keras bersama. Long Jingguo memerintahkan kepada Tuan Keluarga Panjang itu. Segera, untaian Kijin, dengan cahaya putih samar, terpancar dari semua orang. Lebih dari selusin Kijin berkumpul, mengikuti Long Xiao untuk menahan tekanan sentian. Semut menyesali gajah, tetapi sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Sentian mendengus dingin, dengan nada yang sangat mendominasi. Aku melihat telapak tangan emas itu, dengan bakat yang tak tertandingi, langsung menghancurkan penghalang yang telah dikumpulkan Long Xiao, dan kemudian menamparnya dengan keras. Ledukan. Tanah berguncang, dunia berguncang, dan selusin tuan dari Keluarga Panjang langsung ditembak mati di tempat. Bahkan wajah Long Jingguo terlihat jelek saat ini, dan energi serta darahnya terus meningkat. Long Xiao memasang wajah muram, tidak dapat membayangkan kekuatan sentian menjadi begitu menakutkan. Long Wu dan keempat penjahatnya juga menghirup udara segar, tidak menyangka sentian begitu mendominasi. Sentian, jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung denganku dan membunuh beberapa pelayan, apakah kamu merasakan pencapaian? Long Xiao berkata dengan dingin pada sentian. Aku memberi mereka kesempatan, tapi sayang sekali mereka tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mati. Sentian mencibir, saya bisa memberi Anda kesempatan sekarang dan melepaskan gadis yang Anda tangkap, dan saya juga bisa mengampuni hidup Anda. Mustahil. Long Xiao berteriak keras, wajahnya menjadi semakin suram, kemarahan di badannya meningkat dengan cepat, dan kemudian warna hitam dan emas di badannya terus meluas. Sosok Long Xiao terus bertambah, dan di langit malam yang tak berujung, tampaknya zat gelap yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul menuju badan Long Xiao. Persedeng ke neraka. Long Xiao berteriak, lalu meninju sentian. Long Xiao sangat cepat, dan karena seluruh badannya terbungkus kabut hitam, dia tampak tidak terlihat dalam kegelapan. Sentian hanya merasakan angin kencang datang, diikuti dengan tanda hitam, menghantam dada sentian dengan keras. Ledukan. Pukulan ini menyebabkan kekosongan meleduk dan dunia berguncang. Kekuatan Wuhou kelas 5 tidak terbayangkan. Bahkan pukulan sederhana pun harus cukup kuat untuk meledukkan gunung. Sentian. Tuan Shen. Ketika Long Wu dan keempat penjahat melihat sentian terkena pukulan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara khawatir. Tapi pada saat ini, cahaya keemasan bersinar, diikuti segera oleh telapak tangan yang bersinar dengan cahaya keemasan, yang menamparkan wajah Long Xiao dengan keras. Patah. Suaranya yang tajam bahkan menyebar lebih dari 10 mil. Badan Long Xiao dicambuk dan dia terjatuh dengan keras ke tanah, sementara sentian tetap tidak bergerak tanpa ekspresi di wajahnya. Mulut Long Xiao penuh darah, dan dia bangkit dari tanah. Selain amarah, ada juga sedikit ketakutan di matanya. Rasa sakit yang membakar di wajahnya membuat Long Xiao takut untuk menyerang beberapa saat. Jika kamu takut, maka aku akan mengambil tindakan dulu. Sentian berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, sosok sentian tiba-tiba menghilang, dan hanya aliran cahaya keemasan yang terlihat di langit malam, langsung menuju ke arah Long Xiao. Saat Long Xiao melihat ini, badannya langsung tertutup kabut hitam. Lapisan kabut hitam mulai mengeras, seperti sepotong baju besi, membungkus badan Long Xiao dengan erat. Sepertinya aku harus maju, kalau tidak, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup hari ini. Jiwa di badan Long Xiao berbicara. Kekuatan sentian sudah lebih unggul dari Long Xiao. Jika pertarungan terus berlanjut, cepat atau lambat Long Xiao akan mati di tangan sentian. Mata Long Xiao berputar, lalu aura di badannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam yang mengelilingi Long Xiao langsung menjadi tebal lagi, dan baju besi yang membungkus Long Xiao bersinar dengan cahaya hitam keemasan. Ledukan. Sentian dan Long Xiao bertabrakan dengan keras. Anda harus tahu bahwa badan sentian saat ini telah ditempa sampai batas tertentu dan sangat keras. Dengan berkah badan emas yang tidak bisa dihancurkan, tidak banyak orang yang berani mengikuti sentian untuk berkonfrontasi langsung. Tapi kali ini, Long Xiao dan sentian bertabrakan satu sama lain.
Embusan angin kencang bertiup, dan bebatuan serta pepohonan di sekitarnya langsung terhempas tanpa bekas. Melihat ini, keempat penjahat itu buru-buru melindungi Long Wu, mencoba yang terbaik untuk melawan akibatnya. Jalan itu menderu dan bintang-bintang berguncang. Sentian merasakan perubahan aura Long Xiao dan mengetahui bahwa jiwa kini mengendalikan badan Long Xiao, tetapi Sentian tidak takut sama sekali. Darah di badannya mendidih. Sentian menganggap Long Xiao sebagai batu alkimia. Setiap kali dia bergerak, itu adalah latihan untuk dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, kedua orang itu telah melewati hampir 100 gerakan. Badan Long Xiao mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, tetapi Sentian memasang ekspresi santai di wajahnya, seolah dia bersedia membiarkan Long Xiao menjalani persidangan bersamanya. Dengan tangisan histeris dan aura menakutkan, cahaya hitam di badan Long Xiao menjadi lebih terang, dan auranya langsung meningkat pesat. Senyuman tak kasat mata muncul di bibir Sentian. Dia ingin mengeluarkan potensi maksimal Long Xiao dan melihat seberapa besar jiwa dalam badan anak ini. Pada saat ini, tempat di mana keduanya bertarung sudah berantakan, dan seluruh ruang mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Long Wu dan keempat orang jahat itu ditekan sampai mati, dan mereka sudah tergeletak di tanah. Dan Long Jingguo tidak jauh lebih baik. Dia terlihat berlutut dengan satu kaki, mengertakkan gigi untuk menahan sisa kekuatan yang memancar darinya. Gemuruh. Pegunungan sebenarnya mulai runtuh selama pertempuran antara dua orang. Jurang tak berdasar membelah seluruh gunung dan meluas langsung menuju lembah Dewa Pengobatan. Aura menakutkan terus menyebar ke sekeliling, seperti gelombang, tanpa henti. Saat ini, Su Changsheng dan Zhao Liguo, yang berada di lembah Dewa Pengobatan, merasakan aura menakutkan ini. Apa yang terjadi? Kenapa ada aura mengerikan yang datang darinya? Ekspresi Su Changsheng memadat. Su Changsheng sedang merawat Zhao Chuang. Kejutan yang tiba-tiba dan aura menakutkan memaksanya untuk berhenti. Aku akan mengajak seseorang untuk melihat. Setelah Zhao Liguo selesai berbicara, dia berbalik dan berlari keluar. Banyak orang di lembah kedokteran dewa telah tiba di luar rumah dan berhenti untuk menonton. Saya melihat suatu tempat puluhan mil jauhnya dari lembah Dewa Pengobatan, dengan cahaya keemasan dan ledukan yang memekakkan telinga, seolah-olah akhir dunia akan datang. Zhao Liguo buru-buru membawa beberapa orang dan bergegas menuju tempat itu, sementara Gulinger juga bergegas keluar dan mengikuti Zhao Liguo. Saat ini, Sentian dan Long Xiao masih bertarung, dan keduanya sepertinya telah mencapai batasnya. Persedeng ke neraka. Long Xiao menjadi semakin cemas saat dia bertarung, ingin menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Jadi dia meraung, menemukan momen yang tepat, dan meninju badan Sentian. Badan Sentian langsung terbang, tetapi tidak jatuh ke tanah, tetapi berhenti dengan mantap di udara. Long Xiao terengah-engah, dahinya dipenuhi keringat dingin. Di sisi lain, wajah Sentian tetap tenang, seolah tidak banyak berubah. Biarpun kamu dirasuki oleh jiwa, kamu tetap bukan tandinganku. Sepertinya gelarmu sebagai orang paling berbakat di Kyoto hanya diproklamirkan sendiri, kan? Sentian memandang Long Xiao dengan tatapan mengejek. Ah, bunuh dia untukku. Long Xiao meraung, dia berbicara dengan keras kepada jiwa. Wah, kamu adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Sayang sekali kamu sombong karena bakatmu. Aku akan membunuhmu hari ini dan mengubah badanmu menjadi penggarap mayat. Gelombang suara yang dalam dan serak keluar dari tenggorokan Long Xiao, yang terdengar sangat menakutkan hingga membuat kulit orang merinding. Ini adalah pertama kalinya jiwa mengeluarkan suara dengan bantuan badan Long Xiao. Kamu hanyalah sebuah jiwa. Kamu bahkan tidak memiliki badan, namun kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya tidak dapat kabur. Setelah Sentian selesai berbicara, aura di badannya mulai bangkit kembali. Ternyata setelah bertarung sekian lama, Sentian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saya melihat Sentian melantunkan mantra King Xin di mulutnya, dan cahaya keemasan di badannya menjadi lebih menyilaukan. Sentian seperti matahari kecil saat ini, menerangi seluruh malam yang gelap. Cahaya keemasan bersinar bermil-mil, dan seluruh gunung terlihat jelas di malam yang gelap. Ah! Disinai oleh cahaya keemasan ini, Long Xiao menjerit. Adapun Sentian, auranya terus meningkat, seolah tidak ada habisnya. Wajah Long Xiao menjadi sangat jelek, dan ketakutan di hatinya mulai menyebar.
Di bawah penerangan cahaya keemasan ini, jiwa langsung melepaskan diri dari kendali badan Long Xiao, dan pada saat ini, Long Xiao mendapatkan kembali kendali atas badannya. Tapi merasakan aura menakutkan sentian, Long Xiao ketakutan. Kali ini dia benar-benar takut, dan ada kepanikan di hatinya. Saat ini, kepercayaan diri Long Xiao telah dihancurkan oleh sentian. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kesenjangan antara dia dan sentian tampaknya tidak dapat diatasi, dan sentian seperti dunia yang tidak dikenal. Semua orang ingin memahami sentian, tetapi tidak ada yang bisa memahami sentian. Sentian berulang kali dinyatakan meninggal, dan hidup kembali lagi dan lagi. Dan tidak ada yang tahu apa tingkat kekuatan sentian. Setiap kali sentian muncul, itu akan membawa pengetahuan baru bagi orang lain. Lari, apa yang masih kamu ragukan? Apakah kamu ingin mati di sini? Jiwa di badan Long Xiao mendesak Long Xiao dengan keras. Long Xiao terkejut, lalu melirik ke arah Long Jingguo tidak jauh dari sana, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan tiba-tiba melompat mundur. Dia tidak peduli lagi dengan Long Jingguo sekarang, hanya satu dari mereka yang bisa kabur. Apakah kamu mencoba kabur? Sentian berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu keluar, sosok sentian langsung menghilang. Long Xiao hanya merasakan angin kencang datang dari belakangnya, lalu berbalik untuk melihat sentian sudah ada di depannya. Karena sentian sangat cepat, Long Xiao bahkan tidak melihat bagaimana sentian menyusulnya, seolah-olah dia muncul begitu saja. Ledukan. Tangan emas besar itu menamparkan Long Xiao. Long Xiao ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Telapak tangan ini langsung mengenai punggung Long Xiao, langsung menghancurkan armor kental di badan Long Xiao. Long Xiao segera datang untuk mengunyah kotoran itu dan jatuh ke tanah. Dalam tatapan malu itu, dia tampak seperti tuan muda dari keluarga panjang. Xiao Er. Ketika Long Jingguo melihat ini, dia melompat dan langsung menuju sentian. Meskipun Long Xiao ingin kabur sendirian, tapi sekarang karena ada bahaya, Long Jingguo tidak bisa begitu saja melihat putranya dibunuh. Sebagai seorang veteran Wuhou, Long Jingguo mengeluarkan auranya secara ekstrim. Tetapi ketika Long Jingguo tiba di depan sentian, sentian bahkan tidak menoleh ke belakang, atau bahkan melihat ke arah Long Jingguo, dia mengulurkan tangannya dan mengunci leher Long Jingguo dengan kelima jarinya. Aura di badan Long Jingguo menghilang seketika, dan sesak napas yang parah membuat mulut Long Jingguo melebar dan wajahnya memerah. Memegang pamannya di tangannya, sentian tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan di hatinya, tetapi hanya kemarahan yang tak ada habisnya. Memikirkan ibunya yang telah dipenjara selama lebih dari 20 tahun, sentian berharap dia bisa menamparkan Long Jingguo sampai mati dengan satu telapak tangan. Tapi sentian belum bisa membunuhnya, dia ingin Long Jingguo melepaskan ibunya. Sentian, kamu. Jika kamu berani membunuhku, kamu tidak akan pernah melihat ibumu lagi. Long Jingguo membuka mulutnya dan berkata. Mendengar perkataan Long Jingguo, sentian diliputi amarah dan menamparkan wajah Long Jingguo dengan keras. Long Jingguo, kepala keluarga Long yang bermartabat dan veteran Wuhou, kini tidak mampu melawan di tangan sentian. Jika aku membunuhmu, aku masih bisa menyelamatkan ibuku. Sentian menatap Long Jingguo, dan kekuatan di tangannya meningkat sedikit. Long Jingguo merasa lehernya seperti akan diremukkan oleh sentian. Saat ini, Long Xiao tidak tahu apa yang dia katakan, tapi badan Long Xiao perlahan terbungkus kabut hitam dan perlahan menghilang. Namun, perhatian sentian tertuju pada Long Jingguo, dan dia tidak menyadari hilangnya Long Xiao. Sentian, lepaskan ayahku, atau aku akan membiarkan gadis kecilmu mati bersama ibumu. Saat ini, suara Long Xiao datang dari segala arah, seolah-olah datang dari kehampaan. Sentian tiba-tiba melihat dan menyadari bahwa Long Xiao telah menghilang pada suatu saat. Jika kamu berani menyakiti Xiaoru dan ibuku, aku akan membuat hidup ayahmu lebih buruk daripada kematian. Setelah sentian selesai berbicara, dia meninju wajah Long Jingguo dengan sangat keras hingga semua gigi di mulut Long Jingguo copot. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah ingin melihat ibumu dan gadis kecil itu lagi. Suara Long Xiao semakin menjauh, seolah datang dari cakrawala. Melihat Long Xiao benar-benar hendak pergi, Sentian segera berteriak, "Tunggu sebentar." Mustahil bagi Sentian untuk melihat Xiaoru dan ibunya menempatkan diri mereka dalam bahaya. Apakah kamu takut? Karena kamu takut, biarkan ayahku pergi.
Long Xiao berkata sambil mendengus dingin. Kita bisa bertukar pikiran. Selama kamu melepaskan Xiaoru dan ibuku pergi, aku akan melepaskan ayahmu. Sentian tidak bisa mempercayai Long Xiao sebagai pribadi, jadi tidak mungkin membiarkan Long Jingguo pergi dulu. Apakah kamu bercanda? Kamu ingin menukar satu orang dengan dua orang? Tidak mungkin. Long Xiao mendengus dingin, kamu melepaskan ayahku, dan aku melepaskan gadis kecil itu. Kamu hanya punya pilihan ini, atau jangan biarkan siapapun pergi. Nada suara Long Xiao sepertinya tidak mengkhawatirkan keselamatan Long Jingguo, dia juga tidak peduli dengan hidup atau mati Long Jingguo. Sentian menjadi pasif saat ini. Entah itu Xiaoru atau ibunya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Tapi Long Xiao ini sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati ayahnya. Mengenai apakah akan bertukar atau tidak, Long Xiao sepertinya tidak peduli. Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan membunuh mereka semua saat aku kembali. Long Xiao melihat Sentian ragu-ragu, jadi dia mendesak. Oke, aku berjanji padamu. Sentian mengangguk. Pertama, gunakan Long Jingguo untuk menukar Xiaoru kembali. Adapun ibunya, seharusnya tidak ada bahaya apapun, dia telah dipenjara selama lebih dari 20 tahun. Jika Long Jingguo ingin mengambil tindakan, dia akan melakukannya lama sekali yang lalu. Dia pasti punya keraguan-raguan. Baiklah kalau begitu, mari kita ganti orang di arena seni bela diri besok. Tidak ada yang bisa mencoba melakukan trik apapun, kata Long Xiao. Oke. Sentian setuju tanpa ragu-ragu. Arena seni bela diri adalah tempat aliansi seni bela diri berkompetisi. Long Xiao pasti punya niat dalam memilih tempat ini, tapi Sentian tidak takut. Long Xiao pergi. Faktanya, Long Xiao sudah lama pergi. Mantra sihir luar angkasa yang Long Xiao gunakan menghilang dalam kehampaan. Ini adalah kecerobohan Sentian. Jika Sentian tidak ceroboh, Long Xiao tidak akan punya kesempatan untuk menggunakan sihir luar angkasa. Long Wu dan keempat penjahat berkumpul. Long Wu memandang Long Jingguo, yang dipukuli seperti kepala babi, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Keluarga Panjang dulunya sangat terkenal di dunia seni bela diri Kyoto. Tapi sekarang, setelah kekuatan keluarga Panjang direbut oleh Long Jingguo, kekuasaannya semakin menurun. Sekarang, kepala keluarga Panjang yang bermartabat telah menjadi tahanan dan kepala babi. Sentian, ayo cepat kembali. Jika Linger tahu kamu masih hidup, dia akan sangat bahagia. Long Wu berkata pada Sentian. Sentian mengangguk, lalu meminta keempat pria jahat itu untuk mengawal Long Jingguo dan bergegas menuju lembah Dewa Pengobatan. Sentian dan yang lainnya baru saja berjalan dalam jarak tertentu ketika mereka bertemu Zhao Liguo dan Gu Linger yang datang ke arah mereka. Ketika Gu Linger melihat Sentian masih hidup, dia menangis karena kegembiraan. Sentian. Terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya, Gu Linger bergegas maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Sentian. Kupikir kamu sudah mati. Kupikir kamu benar-benar mati. Kenapa lama sekali tidak ada kabar? Kamu ingin membuatku takut sampai mati. Gu Linger menangis dan memukuli dada Sentian. Sentian menjentikkan rambut Gu Linger, oke, bukankah aku sudah kembali dengan baik? Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuhku. Ketika Long Wu melihat ini, dia mengedipkan mata ke semua orang, lalu semua orang pergi, meninggalkan ruang pribadi untuk Sentian dan Gu Linger. Lagi pula, keduanya sudah hampir 2 bulan tidak bertemu, jadi akan ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Tepat ketika Sentian mengikuti Gu Linger, Long Xiao juga bergegas kembali ke Kyoto dan pergi ke aliansi seni bela diri secepat mungkin. Dia ingin memberitahu Zhu Zishan kabar bahwa Sentian masih hidup. Siapa yang mencariku selarut ini? Zhu Zishan menguap dan dipanggil keluar kamar. Ketika Zhu Zishan melihat bahwa Long Xiao lah yang mencarinya di malam hari, mau tak mau dia menjadi sedikit bingung. Long Xiao, apa yang kamu lakukan bersamaku di malam hari? Zhu Zishan bertanya pada Long Xiao dengan sedikit ketidakpuasan. Saya berharap pemimpin aliansi, Sentian masih hidup dan telah menangkap ayah saya. Long Xiao berkata dengan ekspresi jelek. Apa? Zhu Zishan tiba-tiba terbangun, matanya melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu tidak bercanda, kan? Zhu Zishan tidak mempercayainya, jadi bagaimana mungkin Sentian masih hidup,
dan bagaimana dia bisa menangkap Long Jingguo. Pemimpin aliansi Zhu, menurutmu apakah aku akan datang untuk bercanda denganmu saat larut malam? Long Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Zhu Zishan mendengar ini, dia duduk di kursi dengan ekspresi yang sangat jelek. Bagaimana bisa? Zhu Zishan mengertakkan gigi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saya berharap pemimpin aliansi, saya akan membuat janji dengan Sentian dalam 3 hari untuk menukar ayah saya di arena seni bela diri. Ini mungkin kesempatan terbaik kita untuk membunuh Sentian. Alasan Long Xiao membuat janji dengan Sentian di arena seni bela diri adalah untuk membunuh Sentian. Lapangan seni bela diri. Zhu Zishan mengerutkan kening, di tempat itu, kami secara terbuka membunuh Sentian, dan dampaknya terlalu buruk. Kamu harus tahu bahwa tempat ini adalah tempat kompetisi, di mana konflik dan perselisihan diselesaikan 1 lawan 1. Jika kita menggunakan lebih banyak untuk mengurangi intimidasi, kita tidak akan diejek oleh semua orang di dunia seni bela diri. Jika Anda bertarung sendirian, Anda bisa membunuh Sentian. Itu bukan tidak mungkin. Tuan Long, kekuatan Anda meningkat pesat. Anda seharusnya tidak memiliki masalah saat berurusan dengan Sentian, bukan? Zhu Zishan juga orang yang licik. Bagaimanapun, arena seni bela diri mewakili aturan aliansi seni bela diri. Itu tidak bisa menjadi aturan yang ditetapkan oleh aliansi seni bela diri. Jika itu terjadi, maka persaingan di bidang pencaksilat menjadi tidak ada artinya, dan tidak ada aturan lagi mulai saat ini. Long Xiao memutuskan untuk menggunakan arena seni bela diri, jelas karena dia ingin aliansi seni bela diri mengambil tindakan, dan keluarga Long hanya bisa duduk dan menonton. Zhu Zishan tidak akan sebodoh itu mendengarkan saran Long Xiao. Kata-kata Zhu Zishan membuat Long Xiao merasa sangat malu dalam sekejap. Dia baru saja dikalahkan oleh Sentian dan kabur kembali karena malu. Pemimpin aliansi Zhu, saya belum tentu ingin melakukannya di bidang seni bela diri. Saat Sentian melepaskan ayah saya, kita bisa mencegahnya di tengah jalan. Sekarang hanya pemimpin aliansi Zhu yang memiliki kekuatan untuk membunuh Sentian. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, anak ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Long Xiao berkata dengan ekspresi serius. Zhu Zishan tidak berbicara, tetapi ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada anggota aliansi seni bela diri, pergi dan temukan wakil pemimpin aliansi Ning untuk rapat. Zhu Zishan tahu bahwa dia bukan tandingan Sentian, jadi dia harus mengadakan pertemuan untuk mempelajarinya, dan dia perlu meminta pejabat senior untuk mengambil tindakan. Tetapi para pejabat tinggi itu meremehkannya sama sekali, dan Zhu Zishan sendiri juga mengetahui status pemimpin aliansinya dalam aliansi seni bela diri. Meskipun Ning Sam adalah wakil pemimpin, dia ditunjuk oleh yang berkuasa, dan Ning Sam masih mengenakan jubah perunggu hitam. Zhu Zishan sekarang mengerti bahwa dia adalah boneka, dan bakat Ning Sam memang ada di tangan Zhu Zishan gunung. Ketika Ning Sam mengatakan bahwa pria berjubah hitam itu adalah Sentian, Zhu Zishan tidak mempercayainya sama sekali. Sekarang fakta ada di hadapannya, Zhu Zishan hanya bisa mengagumi Ning Sam. Sekarang Ning Sam, wakil pemimpin, adalah orang yang sebenarnya berkuasa. Jika dia ingin mengundang pejabat tinggi, Ning Sam harus melangkah maju. Segera, beberapa orang berjubah hitam sedang duduk di ruang konferensi aliansi seni bela diri, tetapi pola di depan semua orang adalah perunggu. Meskipun jubah tembaga hitam ini adalah yang terendah di antara petinggi, tidak satupun dari mereka adalah orang-orang yang mampu disinggung oleh Zhu Zishan. Kekuatan masing-masing orang ini tidak perlu dianggap remeh. Dalam masyarakat di mana kekuatan dihormati, kekuatan mewakili status dan segalanya. Zhu Zishan secara singkat memperkenalkan situasinya, dan kemudian berkata, wakil pemimpin Ning, sekarang Sentian telah menjadi ancaman terbesar bagi aliansi seni bela diri kita, jadi dia harus dilenyapkan. Terlebih lagi, wakil pemimpin aliansi Ning memiliki perseteruan mematikan dengan Sentian. Jika Anda memimpin beberapa master berjubah perunggu hitam untuk membunuh Sentian, Sentian pasti tidak akan bisa kabur. Zhu Zishan ingin Ning Sam memimpin orang untuk membunuh Sentian. Sekarang Zhu Zishan menghadapi Sentian, dia merasa sedikit takut. Pemimpin aliansi Zhu, lebih baik kamu melakukannya. 4 pria berjubah perunggu hitam mengikutimu. Apakah kamu masih takut pada Sentian? Bagaimana saya bisa takut pada Sentian? Saya hanya ingin memberi kesempatan kepada wakil pemimpin Ning untuk membalas dendam.
Zhu Zishan menolak mengakui bahwa dia takut pada Sentian. Apakah aku membunuh Sentian atau tidak, selama Sentian mati, balas dendamku akan terbalas. Yang aku butuhkan sekarang adalah mundur untuk meningkatkan kekuatanku. Saat ini, Ning Sam tidak hanya ingin membunuh Sentian untuk membalas dendam, dia juga memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Sejak dia bertemu dengan orang-orang di puncak aliansi seni bela diri, terutama kekuatan yang tak terduga, Ning Sam bertekad untuk menjadi orang yang mengabaikan seluruh dunia seni bela diri. Adapun membunuh Sentian untuk membalas dendam, itu menjadi tidak penting lagi. Kalau begitu kita perlu merencanakan dengan hati-hati, di mana tempat yang tepat untuk mencegat dan membunuh Sentian. Kata Zhu Zishan sambil mengeluarkan peta dengan semua jalan menuju arena seni bela diri ditandai di atasnya. Tidak perlu membuat rencana, arena seni bela diri adalah tempat yang tepat. Ning Sam melambaikan tangannya dan berkata, jika kita menyerang Sentian di arena seni bela diri dan menindas kelompok minoritas, bukankah itu melanggar aturan? Zhu Zishan memandang Ning Sam dengan kebingungan di wajahnya. Aturan? Ning Sam tersenyum dingin, aturan dibuat oleh manusia. Selama Anda memiliki kekuatan, setiap kata adalah aturan. Siapa yang berani melanggar? Kata-kata Ning Sam membuat Zhu Zishan terdiam. Saya tidak tahu sejak kapan, Zhu Zishan menyadari bahwa permusuhan di Ning Sam semakin kuat. Bahkan ketika dia melihat Ning Sam, dia sedikit ketakutan. Oke, saya akan membawa mereka ke arena seni bela diri besok untuk mengatur pengaturan agar Sentian tidak kabur. Setelah beberapa saat, Zhu Zishan mengangguk dan berkata, tidak ada pemimpin aliansi seni bela diri lain yang bisa mencapai posisinya sekarang, tapi tidak ada cara lain. Zhu Zishan hanya berharap setelah membunuh Sentian, dia bisa pensiun dengan selamat. Keesokan harinya, ada keheningan di dekat arena seni bela diri, karena hanya ada sedikit orang di sini ketika tidak ada kompetisi. Untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah selama pertarungan, arena seni bela diri dibangun di tempat yang sangat terpencil, dikelilingi oleh pegunungan, untuk mencegah penyebaran akibat pertarungan. Saat fajar, Zhu Zishan datang ke arena seni bela diri bersama 4 pria berjubah perunggu hitam, dan menyegel seluruh arena seni bela diri dengan senjata ajaib. Formasi magis mengelilingi arena seni bela diri. Selama formasi magis diaktifkan, akan sulit bagi Sentian untuk kabur. Zhu Zishan memandangi lapangan seni bela diri yang sunyi dan tampak sedikit gugup, badannya sedikit gemetar. Dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh Sentian kali ini. Kamu harus segera membunuh Sentian dan menghancurkan Dantian dan Yuanying di badannya. Alasan mengapa orang ini tidak bisa mati setiap saat adalah karena statusnya sebagai seorang kultivator abadi. Zhu Zishan memperingatkan beberapa jubah perunggu hitam. Jangan khawatir, kami tahu bagaimana melakukannya, tetapi di era kekurangan energi spiritual ini, merupakan keajaiban bahwa Sentian dapat berkultivasi ke alam Yuanying. Seorang pria berjubah tembaga hitam berkata perlahan. Masing-masing pria berjubah tembaga hitam ini memiliki jiwa di dalam badan mereka, dan ngomong-ngomong, jiwa-jiwa ini dulunya adalah penggarap keabadian. Hanya saja mereka semua adalah kultivator jahat. Praktisi seni bela diri memiliki kultivator jahat, begitu pula kultivator abadi. Ribuan tahun yang lalu, energi spiritual melimpah, dan para kultivator abadi menjadi populer, sedangkan para kultivator seni bela diri tidak dikenal. Namun, seiring berjalannya waktu, energi spiritual secara bertahap menjadi langka, dan para penggarap abadi pergi jauh, atau menghabiskan hidup mereka dan menghilang. Perlahan-lahan, para penggarap abadi menjadi kesepian, sementara para penggarap bela diri menjadi makmur. Seiring berjalannya waktu, para kultivator abadi hampir punah, dan para kultivator bela diri telah menjadi orang-orang terbaik di dunia. Di masa lalu, beberapa kultivator jahat menggunakan keterampilan mereka untuk mempertahankan jejak jiwa mereka di akhir hidup mereka, bersiap untuk terlahir kembali ketika energi spiritual mereka bangkit kembali. Hanya saja waktu telah berlalu terlalu lama, namun masih belum ada tanda-tanda pemulihan energi spiritual, dan jiwa-jiwa ini harus mencari inangnya, jika tidak mereka akan menghilang. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan adanya banyak kepemilikan jiwa, namun selama kekuatan inangnya mencapai tahap tertentu, jiwa tersebut juga dapat terlahir kembali. Untuk meningkatkan kekuatan secepat mungkin, jiwa memerintahkan tuan rumah untuk meningkatkan kekuatan dengan cara apapun, dan bahkan menyerap kekuatan orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri.
Ngomong-ngomong, satu hal lagi yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Sentian juga bisa menyerap kekuatan orang lain untuk meningkatkan dirinya. Anda harus berhati-hati dan jangan berpikir untuk menyerap kekuatan Sentian untuk menghindari serangan balasan. Zhu Zishan mengingatkan keempat pria berjubah perunggu hitam. Kembali ke Paradise City, Long Xiao ingin menyerap kekuatan Sentian dan akhirnya kehilangan lengannya. Kita tidak perlu menyerap kekuatannya, kita hanya perlu mendapatkan jiwa baru lahirnya. Seorang pria berjubah perunggu hitam berkata sambil tersenyum dingin. Karena Sentian adalah seorang kultivator abadi, jauh lebih kuat jika langsung mengeluarkan jiwa baru lahir Sentian dan memurnikannya daripada menyerap kekuatannya secara langsung. Itu bagus, sekarang tunggu saja sampai Sentian datang dan mati. Zhu Zishan melirik lengannya yang patah, lalu matanya sedikit menyipit. Lembah Dewa Pengobatan. Suasana di seluruh lembah kedokteran dewa sangat ceria dan hidup. Suasana tahun baru Imlek tidak pernah semarak ini, karena Sentian tidak mati dan hidup kembali. Di sebuah ruangan di lembah Dewa Pengobatan, Sentian menyalakan rokok dan duduk dengan tenang, dan di seberangnya ada Long Jingguo. Saat ini, wajah Long Jingguo masih merah dan bengkak, dan dia terlihat sangat malu. Agak aneh rasanya paman dan keponakan saya bertemu dalam adegan seperti itu. Namun, Sentian tidak pernah menganggap Long Jingguo sebagai kerabatnya, dan dia berharap bisa membunuh Long Jingguo sekarang. Kamu telah memenjarakan ibuku selama lebih dari 20 tahun. Apa yang ingin kamu dapatkan darinya? Sentian mengembuskan asap dan bertanya dengan ringan. Long Jingguo memelototi Sentian tapi tidak berkata apa-apa. Sentian juga tidak marah, dia sudah mengetahui hasil seperti itu sejak lama, dan Long Jingguo pasti tidak akan menceritakannya. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya, tapi izinkan aku memberitahumu, cepat atau lambat aku akan membunuh keluarga Panjang, membunuh ayah dan anakmu, dan kemudian menyelamatkan ibuku. Sentian berkata dengan tegas. Long Jingguo hanya menyeringai, tapi tetap tidak berbicara. Sentian memandang Long Jingguo seperti itu, lalu dia mengambil beberapa isapan rokok, berbalik dan hendak pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu, Long Jingguo tiba-tiba berbicara, Sentian, saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi lebih awal. Jika saya tidak kembali, tidak ada yang bisa membuka penjara bawah tanah, dan ibumu harus melakukannya kelaparan. Jika dia mati kelaparan, tapi itu bukan urusanku. Sentian tertegun, sedikit gemetar, lalu tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajah Long Jingguo dengan keras. Kenapa? Kenapa? Dia adalah adik kandungmu, kenapa kamu melakukan ini padanya? Apakah kamu manusia? Apakah kamu binatang? Menurutku kamu lebih buruk dari binatang. Sentian menjadi sedang, matanya menjadi merah, dan dia menamparkan wajah Long Jingguo satu demi satu. Long Jingguo dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia muntah darah, tetapi wajahnya masih menyeringai. Sentian, biar ku beritahu, kamu kutu kupret. Ibumu hampir membunuh seluruh keluarga Panjang saat itu. Dia benar-benar kabur dengan seseorang sebelum pernikahan dan hamil dengan kutu kupret sepertimu. Tahukah kamu betapa lelucon ini membuat keluarga Panjang kita menderita? Kalau bukan karena aku, ibumu pasti sudah mati sekarang dan berubah menjadi kerangka. Long Jingguo berkata pada Sentian dengan cibiran di wajahnya. Kamu kentut, bagaimana kamu bisa berbaik hati menyelamatkan ibuku? Kamu hanya kentut. Sentian memukul wajah Long Jingguo dengan tinjunya begitu keras sehingga Long Jingguo tidak dapat berbicara sebelum dia berhenti. Sentian berdiri dengan pandangan kosong lalu keluar ruangan. Dia akan mencari Long Wu dan bertanya apa yang terjadi dengan ibunya. Long Wu melihat ekspresi Sentian dan merasa khawatir. Sentian, ada apa denganmu? Paman Long, apa yang terjadi dengan ibuku? Siapa ayahku? Apakah ibuku kabur dengan seseorang saat pernikahan? Sentian memandang Long Wu dengan penuh kerinduan dan bertanya. Dia ingin tahu yang sebenarnya, dia ingin tahu segalanya tentang dirinya. Long Wu memandang Sentian dan menghela nafas setelah beberapa saat, ibumu memang kabur dengan seseorang sebelum pernikahan, tapi ibumu terpaksa menikah. Dia sama sekali tidak ingin menikah. Tuan terpaksa tidak punya pilihan pada saat itu. Jika dia tidak setuju, seluruh keluarga Panjang mungkin akan menderita. Bagaimana mungkin? Sentian tidak mempercayainya, pada saat itu, bukankah keluarga Panjang adalah salah satu keluarga terbaik di dunia seni bela diri Kyoto? Siapa yang dapat mengancam keluarga Panjang? Hei,
Jangan bicara tentang seluruh dunia, hanya seluruh Daxia ini, ada lebih dari ribuan keluarga klan, dan banyak dari mereka telah meninggalkan klan di dunia selama ribuan tahun. Klan-klan ini bertahan dengan cara lain dan perlahan beradaptasi dengan masyarakat baru. Sebagian besar klan dan keluarga bangsawan ini tetap tersembunyi dari dunia, sehingga mereka mampu bertahan selama bertahun-tahun. Dan jika kita tidak melakukan penyelidikan mendalam sekarang, kita tidak akan dapat mengetahui bahwa keluarga klan tersebut memiliki latar belakang ribuan tahun. Dan rumah Zixiao adalah klan yang telah ada selama ribuan tahun. Ketika mereka melamar keluarga Panjang, saya tidak berani untuk tidak setuju. Kemudian, wanita tertua kabur, dan rumah Zixiao pindah ke keluarga Furong dan ingin menangkap wanita tertua untuk dikorbankan ke surga. Akibatnya, tuannya jatuh sakit. Kemudian Long Jingguo mengambil kesempatan untuk meracuni tuannya dan memenjarakan wanita tertua. Alih-alih menyerahkannya ke Zixiao Mansion, dia memberi kompensasi kepada Zixiao Mansion dengan sejumlah besar sumber daya, dan masalahnya diselesaikan. Long Wu mengikuti Sentian dan menceritakan situasi saat itu. Sentian sedikit mengernyit. Tampaknya Long Jingguo benar. Jika dia tidak memenjarakan ibunya, dia mungkin telah ditangkap oleh Zixiao Mansion. Paman Long, aku akan ke Kyoto sekarang. Besok kamu suruh keempat penjahat itu membawa Long Jingguo ke Kyoto sebagai gantinya. Sentian berkata pada Long Wu. Bukankah akan ditukar dalam 3 hari? Kenapa harus pergi besok? Long Wu tampak terkejut. Hanya Long Jingguo yang bisa membuka penjara bawah tanah tempat ibuku dipenjara. Sekarang Long Jingguo tidak bisa kembali, ibuku akan kelaparan. Sentian mengikuti Long Wu dan menjelaskan. Kalau begitu berhati-hatilah. Entah itu aliansi seni bela diri atau keluarga Panjang, mereka semua mengincarmu. Jika kamu menggantikan seseorang kali ini, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Long Wu memperingatkan Sentian. Saya tahu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, Sentian pergi ke Kyoto sendirian. Kyoto, di depan keluarga Dong. Ge Jiai memegang pedang dan menghadap Dong Jiahao dengan ekspresi marah. Meskipun Ge Fuhai mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dia tetap tidak bisa menghentikan Ge Jiai datang untuk membalas dendam dari keluarga Dong. Nona Ge, Anda telah menyerang saya berulang kali. Apa yang telah saya lakukan terhadap Anda? Wajah Dong Jiahao penuh kesedihan, dia benar-benar tidak tahu di mana dia telah menyinggung Ge Jiai. Dasar binatang buas, berhentilah berpura-pura. Aku pasti akan membunuhmu hari ini, dan kemudian aku akan bunuh diri. Aku tidak akan pernah hidup seperti ini di dunia. Mata Ge Jiai dipenuhi amarah, dan dia menikam Dong Jiahao dengan satu pedang. Bagaimana Dong Jiahao bisa menjadi lawan Ge Jiai? Pedang ini ditusukkan, dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, menyelimuti Dong Jiahao. Kali ini, Dong Jiahao tidak dapat kabur meskipun dia menginginkannya. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring, dan Dong Likun berdiri di depan Dong Jiahao dan memblokir pedang Ge Jiai. Nona Ge, apa yang dilakukan Jiahao hingga membuatmu bersikeras untuk membunuhnya? Katakan padaku, jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, aku tidak akan pernah memaafkannya, dan aku akan meminta maaf kepada Nona Ge atas namanya. Dong Likun mengikuti Ge Jiai dengan sangat sopan. Dong Likun tidak ingin berselisih dengan keluarga Ge. Bagaimanapun, seluruh keluarga seni bela diri di Kyoto telah menjadi anggota aliansi seni bela diri, dan mereka semua mengisolasi keluarga Dong. Jika keluarga Dong berselisih dengan keluarga Ge, mereka mungkin tidak punya tempat di Kyoto. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang dilakukan putramu yang berharga. Dia berani melakukannya dan mengapa dia tidak berani mengatakannya. Bagaimana mungkin Ge Jiai, seorang gadis, berani mengatakan hal seperti itu? Dong Likun menoleh ke arah Dong Jiahao. Jiahao, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Nona Ge? Ayah, sudah berapa kali ku bilang, aku tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu kenapa dia selalu merepotkanku. Dong Jiahao sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dong Likun memandang Dong Jiahao seperti itu, dan terlihat jelas bahwa Dong Jiahao tidak ingin berbohong. Mes Ge, apakah ada kesalahpahaman di sini? Saya rasa anak saya tidak akan berbohong. Dong Likun berkata dengan lembut. Dalam hal ini, berarti saya tidak masuk akal dan berbohong. Ge Jiai mengerutkan kening. Tidak, bukan itu maksudku.
Aku hanya merasa mungkin ada kesalahpahaman. Dong Likun melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Jangan salah paham, kamu kutu kupret membiusku dan menajiskanku. Aku harus membunuhnya hari ini." Setelah Ge Jiayi mengatakan itu, aura di badannya melonjak, dan pedang di tangannya juga memancarkan cahaya. Kemudian pedang itu ditebas, dan energi pedang yang tajam dan mendominasi langsung bergerak menuju Dong Likun dan Dong Jiahao serta putranya. Pedang ini menyerang dalam sekejap dan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Kaki Dong Likun sedikit gemetar, dan dinding tanah tiba-tiba muncul dari tanah, langsung menghalangi energi pedang. Setelah memblokir energi pedang, Dong Likun tidak menyerang Ge Jiayi karena dia tidak ingin berselisih dengan keluarga Ge. Wajah Ge Jiayi menjadi sangat jelek, dan dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, dan dalam sekejap, lebih dari selusin energi pedang ditembakkan. Dong Likun mengerutkan kening, dan aura di badannya mulai melonjak. Sebuah penghalang yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyelimuti Dong Likun dan Dong Jiahao. Melihat lusinan pedang Qi datang di hadapanku, mereka tiba-tiba terpotong oleh cahaya kemasan. Lebih dari selusin energi pedang menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Siapa? Wajah Ge Jiayi berubah drastis dan dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Dong Likun juga penuh keraguan, karena dia baru saja merasakan bahwa kekuatan seseorang yang bisa memancarkan cahaya kemasan itu benar-benar tak terduga. Mes Ge, bukankah tidak baik bagi Anda, seorang nona muda, untuk memiliki kepribadian yang kasar? Pada saat ini, sesosok badan datang perlahan. Setelah melihat sosok tersebut, beberapa orang langsung terdiam di tempat. "Saudara Sentian, kamu. Ternyata kamu belum mati." Dong Jiahao kembali tenang, tiba-tiba berlari, dan memeluk Sentian dengan erat. "Tuan Sen, kamu. Ketika Dong Likun melihat Sentian, dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Hanya Ge Jiayi yang masih menatap Sentian dengan tatapan kosong, dengan ekspresi yang sangat rumit di matanya. Setelah Sentian mengucapkan beberapa patah kata kepada Dong Jiahao, dia melihat ke arah Ge Jiayi dan bertanya, "Nona Ge, mengapa kamu harus membunuh saudara Dong?" Ge Jiayi berkata dengan marah, "Binatang ini membius dan menajiskan saya. Apakah menurut Anda saya harus membunuhnya?" "Saudara Sentian, saya tidak melakukannya. Sungguh tidak, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" Dong Jiahao menjelaskan dengan cepat. Sentian mengangkat tangannya sedikit dan menghentikan penjelasan Dong Jiahao, "Nona Ge, kondisi Anda masih sempurna. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saudara Dong telah menajiskan Anda? Bagaimana mungkin?" Ge Jiayi tertegun. Saat dia bangun, semua pakaiannya dilepas. "Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Kamu bisa melihat sendiri lengan kirimu." Seperti yang dikatakan Sentian, seberkas kekuatan spiritual langsung menembus badan Ge Jiayi, dan tak lama kemudian tanda merah muncul di lengan kiri Ge Jiayi. Melihat tandanya, wajah Ge Jiayi penuh kegembiraan. "Ini. Apakah ini pasir penjaga istana?" "Ya, ini Shou Gongsa. Shou Gongsa Nona Ge masih ada, bagaimana mungkin badannya tidak sempurna?" Sentian bertanya. Ge Jiayi terdiam beberapa saat, tapi dia masih berkata dengan tenang, "Dong Jiahao menipuku untuk pergi ke hotel, membiusku, dan melepas pakaianku. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Nona Ge, Anda pasti salah paham. Kapan saya pergi ke hotel bersama Anda? Itu benar-benar bukan saya." Dong Jiahao menjelaskan dengan wajah sedih. "Bagaimana aku bisa salah paham? Bagaimana aku bisa salah tentang hotel yang aku kunjungi bersamamu?" Ge Jiayi pun bersumpah bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Sentian sedikit mengernyit. Saat dia melihat ekspresi Dong Jiahao, dia tidak terlihat berbohong, dan ekspresi Ge Jiayi juga tidak terlihat seperti dia berbohong. Maka pasti ada kesalahpahaman. Tiba-tiba, Sentian sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya kepada Ge Jiayi, "Nona Ge, tahukah Anda bahwa ada seni penyamaran di dunia ini?" "Apa maksudmu?" Ge Jiayi tercengang. "Menurutku pasti ada kesalahpahaman di sini. Mungkin seseorang menyamar sebagai kakak Dong dan menipumu untuk memicu konflik antara kedua keluargamu." Sentian mengikuti analisis Ge Jiayi. Ge Jiayi terdiam dan berkata setelah beberapa saat, "Saya akan menyelidiki masalah ini secara mendetail. Jika memang itu yang dikatakan Dong Jiahao, saya tidak akan pernah membiarkannya. Nona Ge, jika aku melakukannya, aku rela bunuh diri untuk meminta maaf."
Dong Jiahao berkata dengan tegas. Ge Jiayi sedikit bingung sekarang, jadi dia hanya bisa pergi dulu dan menunggu sampai penyelidikannya jelas. Saudara Sentian, terima kasih banyak. Datanglah ke rumah dan ceritakan apa yang telah kamu lakukan selama ini. Saat Ge Jiayi berjalan kembali, Dong Jiahao dengan tidak sabar menarik Sentian ke dalam kamar. Sentian tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan pengalamannya sendiri kepada Dong Jiahao. Ketika dia mendengar bahwa lebih dari 10 klan dan keluarga bangsawan di Kyoto dibunuh oleh Sentian, Dong Jiahao sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Tuan Sen, ketika Anda datang ke rumah Dong, apakah ada yang ingin kami lakukan? Dong Likun tahu bahwa Sentian pasti punya sesuatu untuk dijelaskan ketika dia datang ke keluarga Dong. Sentian mengangguk, Tuan Dong, besok saya akan pergi ke bidang seni bela diri untuk menemui Long Xiao dan menukar Xiaoru kembali dengan Long Jingguo. Saya khawatir Long Xiao tidak akan menepati janjinya, jadi saya ingin meminjam tangan keluarga Dong untuk menyebarkan firman ini. Pada hari pertukaran, banyak rekan dari dunia seni bela diri akan pergi ke sana. Saya yakin Long Xiao tidak akan berani mempermainkan semua orang. Apa? Xiaoru ditangkap oleh cucu Long Xiao. Setelah Dong Jiahao mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Tuan Sen, jangan khawatir, saya pasti akan mengurus masalah ini. Dong Likun mengangguk. Satu hal lagi, biarkan keluarga klan yang telah menyinggung perasaanku datang ke keluarga Dong untuk meminta maaf. Aku akan duduk di keluarga Dong hari ini, menunggu keluarga klan itu, dan memberitahu mereka bahwa mereka hanya punya 1 hari. Setelah hari ini, yang menanti mereka adalah kehancuran seluruh keluarga mereka. Kata Sentian dengan niat membunuh di matanya. Merasakan aura pembunuh di badan Sentian, Dong Likun gemetar. Tapi dia tahu bahwa alasan Sentian melakukan ini adalah untuk menghidupi keluarga Dong. Dengan situasi dunia seni bela diri Kyoto saat ini, keluarga Dong terisolasi dan cepat atau lambat akan menjadi makanan banyak keluarga klan. Dengan bertindak sedemikian menonjol kali ini, Sentian juga mengambil kesempatan untuk memperingatkan keluarga klan tersebut agar tidak memanfaatkan keluarga Dong. Segera, berita bahwa Sentian masih hidup dan kembali ke Kyoto menyebar di forum seni bela diri. Terlebih lagi, Sentian adalah pria berjubah hitam yang menyebabkan keributan besar beberapa waktu lalu dan menghancurkan 13 klan dan keluarga bangsawan. Hal ini membuat banyak keluarga klan yang mengincar Sentian panik. Sentian ini sangat hebat, dia benar-benar menghancurkan 13 klan dan keluarga berturut-turut. Awalnya, beberapa orang menduga pria berjubah hitam itu adalah Fan Jiang, tapi tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah Sentian. Tunggu saja, di dunia seni bela diri Kyoto, aku khawatir keluarga klan lain tidak beruntung. Semua orang membicarakannya, dan banyak klan serta keluarga bangsawan menyiapkan hadiah yang murah hati dan menginjakan kaki di keluarga Dong satu demi satu untuk meminta maaf kepada Sentian. Bagaimanapun, klan dan keluarga bangsawan itu telah belajar dari masa lalu, dan tidak ada yang mau memprovokasi Sentian, sang bintang jahat. Dalam aliansi seni bela diri, Long Xiaohuo menemukan Zhu Zishan dengan cemas. Selamat, pemimpin, Sentian telah memajukan waktu pertukaran dan mengumumkan alamatnya. Pasti akan ada banyak orang yang pergi ke bidang seni bela diri besok. Apa yang harus kita lakukan? Long Xiao bertanya dengan cemas. Awalnya direncanakan untuk menyerang Sentian di arena seni bela diri. Bahkan jika ada orang dalam di sana, tidak akan banyak. Tapi kali ini, Sentian langsung mengungkapkan masalahnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan pergi ke sana. Jika Sentian diserang, aliansi seni bela diri akan dikritik secara lisan dan tertulis oleh semua orang di dunia seni bela diri. Kami akan terus bertindak sesuai rencana besok. Segalanya telah sampai pada titik ini. Membunuh Sentian adalah hal yang paling penting. Mengenai opini publik, kami akan menekannya dengan paksa ketika saatnya tiba. Zhu Zishan telah membuat pengaturan, dan 4 master berjubah perunggu hitam juga telah mengaturnya dengan benar. Seberapa yakin kamu bisa membunuh Sentian? Long Xiao bertanya. 100%, jika 4 master berjubah perunggu hitam mengambil tindakan, Sentian tidak akan bisa kabur. Kali ini aku akan melihatnya mati dengan mataku sendiri. Mata Zhu Zishan sedikit menyipit dan dia berkata dengan percaya diri. Long Xiao sedikit lega. Setelah bertarung dengan Sentian dan dipukuli oleh Sentian, Long Xiao menjadi sedikit takut pada Sentian.
Sebelum membunuh Sentian, untuk membungkam para pejabat, saya merasa perlu menemui Tuan Si dan meminta para pejabat untuk menghukum Sentian. Bagaimanapun, Sentian menghancurkan lebih dari 10 klan dan keluarga bangsawan. Tidak peduli dendam apapun yang mereka miliki, dia tidak akan mengubah cara hidupnya. Saat ini, Ning Sam perlahan masuk dari luar dan berkata, "Bagaimana Tuan Si bisa menghukum Sentian dengan mengenakan celana yang sama dengan Sentian?" Kata Zhu Zishan, "Ya, jika bukan karena dukungan Tuan Si, bagaimana Sentian bisa berkembang hingga saat ini? Dia pasti sudah mati sejak lama." Long Xiao juga berkata dengan marah, "Akan lebih baik jika Tuan Si tidak peduli. Karena Tuan Si tidak peduli, maka aliansi seni bela diri kita dapat menghilangkan kerugian bagi rakyat. Jika saatnya tiba, kita dapat membunuh Sentian di depan umum, dan resmi tidak akan bisa menyusahkan kita." Ning Sam sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia menduga Tuan Si tidak akan menjaga Sentian, apalagi menghukum Sentian, jadi mereka hanya menggunakan ini sebagai alasan. Lalu siapa yang akan berbicara dengan Tuan Si? Zhu Zishan bertanya. Bagaimanapun, dia tidak berani. Ketika dia melihat Tuan Si, seluruh badan Zhu Zishan gemetar. Dia takut dia akan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai pemimpin aliansi, tentu saja itu Anda, tetapi Anda dapat menghubungi beberapa keluarga klan lain untuk bekerja sama menekan Tuan Si. Ning Sam memandang Zhu Zishan dan berkata, "Aku." Zhu Zishan tercengang. "Apakah kamu tidak berani?" Sedikit ejekan muncul di mata Ning Sam. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhu Zishan mengertakkan gigi. "Berani? Bagaimana mungkin kamu tidak berani?" Paviliun Pelindung Dharma. Di luar pintu, Zhu Zishan dan lebih dari selusin orang dari keluarga klan lain memblokir tempat itu. Xing Jun melapor kepada Tuan Si, "Tuan Si, Sentian benar-benar belum mati. Dialah yang menghancurkan lebih dari 10 klan dan keluarga bangsawan. Sekarang Zhu Zishan telah membawa lebih dari selusin klan dan keluarga bangsawan untuk bertanya kepada pejabat tersebut untuk maju. Hukum Sentian. Biarkan mereka semua masuk." Tuan Si berkata dengan tenang. Xing Jun mengangguk, dan segera Zhu Zishan dibawa masuk bersama dengan orang-orang dari keluarga klan. Ketika orang-orang ini melihat Tuan Si, mereka semua sedikit terkejut dan merasa kedinginan dari lubuk hati mereka. "Duduk," Tuan Si berkata dengan tenang. Tapi tidak ada orang seperti Zhu Zishan yang berani melakukannya. Menghadapi Tuan Si, perasaan tertekan membuat mereka sulit bernapas. Melihat orang-orang ini tidak melakukan apa-apa, Tuan Si perlahan berbicara lagi, "Kalian datang menemui saya. Ada apa?" Setelah perkataan Tuan Si, banyak orang menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke arah Tuan Si. Zhu Zishan melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang berani berbicara, dan akhirnya hanya dia yang berbicara. "Tuan Si, Sentian menghancurkan lebih dari 10 klan dan keluarga di aliansi seni bela diri, dan sekarang dia secara terbuka melakukan provokatif. Kami berharap pejabat tersebut akan maju untuk menghukum Sentian dan memberikan penjelasan kepada klan dan keluarga yang menjadi korban." Hancur. Zhu Zishan bekerja keras, jantungnya berdebar kencang. "Baiklah, saya tahu tentang ini." Tuan Si mengangguk, "Lalu apa?" Zhu Zishan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Tidak ada lagi. Kami hanya menuntut agar Sentian dihukum dan Sentian dibunuh. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini hanya untuk memberitahuku tentang hal ini." Tuan Si bertanya dengan nada tenang. "Ya, mereka semua berharap Tuan Si bisa mencari keadilan." Wajah Zhu Zishan memerah saat ini, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. "Apakah ini maksud kalian semua?" Tuan Si bertanya sambil melirik semua orang. Tapi tidak ada yang berbicara, semua orang menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Zhu Zishan, sepertinya mereka tidak bermaksud seperti itu. Melihat semua orang diam, Tuan Si bertanya pada Zhu Zishan. Zhu Zishan tiba-tiba panik dan buru-buru berkata kepada semua orang, "Kalian sedang berbicara." Tuan Si bertanya, "Bukankah kita semua setuju ketika kita datang?" Zhu Zishan meraung keras ke semua orang, tapi tetap tidak ada yang berbicara, semua orang menundukkan kepala. Tidak peduli apa yang dikatakan Zhu Zishan, tidak ada yang mengatakan apapun, dan keringat dingin langsung mengalir dari dahi Zhu Zishan. "Zhu Zishan!" teriak Tuan Si. "Si! Tuan Si!" Zhu Zishan gemetar, mengetahui bahwa Tuan Si sedang marah.
Anda memimpin orang-orang untuk mengepung paviliun pelindung Dharma dan menekan saya. Itu benar-benar melanggar hukum. Nada suara Tuan Si dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan melambai ringan. Sebuah kekuatan besar datang, dan sebelum Zhu Zishan sempat bereaksi, dia terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Zhu Zishan buru-buru memanjat dan menundukkan kepalanya di depan Tuan Si, bahkan tidak berani kentut. Kalian semua, beri aku 10 tamparan sebagai hukuman. Jika kalian berani menghadapi pihak berwenang, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Setelah kata-kata, bunuh tanpa ampun, keluar dari mulut Tuan Si, semua orang di keluarga klan hampir kencing karena ketakutan. Tidak ada yang berani ragu sama sekali, dan mereka semua mulai menamparkan mulut mereka, yang satu lebih keras dan lebih keras dari yang lain. Badan Zhu Zishan bergetar seperti saringan. Selama periode ini, tidak peduli apa yang dilakukan aliansi seni bela diri, tampaknya tidak ada pejabat yang datang untuk menghentikannya, dan bahkan Tuan Si tidak pernah muncul. Ini juga memberi Zhu Zishan ilusi bahwa kekuatan aliansi seni bela diri saat ini bahkan membuat Tuan Si ketakutan. Tetapi pada saat ini, Zhu Zishan menyadari bahwa di mata Tuan Si, orang-orang ini hanyalah omong kosong. Setelah tamparan itu selesai, Tuan Si berkata dengan dingin, "Keluar dari sini, semuanya. Adapun masalah Sentian, kamu bisa menanganinya sendiri." Zhu Zishan mengangguk berulang kali dan segera pergi. Setelah Zhu Zishan membawa orang-orang pergi, Xing Jun memandang Tuan Si dengan bingung. "Tuan Si, jika Anda mengatakan ini, bukankah Anda membahayakan Sentian? Orang-orang dari aliansi seni bela diri pasti akan menemukan cara untuk membunuhnya." Tuan Si mengangkat sudut mulutnya, "Kekuatan Sentian berada di luar imajinasi saya. Tampaknya semakin besar tekanan padanya, semakin cepat kekuatannya tumbuh, jadi kita harus memberi lebih banyak tekanan padanya." Xing Jun tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Si, tapi Xing Jun tidak memenuhi syarat untuk mengganggu tindakan Tuan Si. Zhu Zishan, yang keluar dari paviliun pelindung Dharma, memukuli dadanya dan terengah-engah. "Aku hampir kehilangan nyawaku sekarang. Jika ini terjadi lagi, aku tidak akan datang." Zhu Zishan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata. Dan orang-orang lain dari klan dan keluarga bangsawan juga memiliki wajah marah dan menuduh Zhu Zishan satu demi satu. Dia awalnya memanggil mereka hanya untuk menyemangati Wei Wei, tapi Zhu Zishan juga bersumpah bahwa tidak akan ada masalah. Tapi sekarang semuanya telah berubah menjadi kepala babi dan akan ditertawakan ketika mereka kembali. Kembali ke aliansi seni bela diri. Ning Sam bertanya kepada Zhu Zishan, "Pemimpin, apakah Tuan Si punya pernyataan? Jika Anda ingin mengutarakan pendapat dan menekan pejabat, Anda dapat melakukannya." "Saya hampir mati di paviliun pelindung Dharma." Zhu Zishan berteriak dengan marah. Ning Sam justru tertawa saat melihat sikap Zhu Zishan. Sepertinya dia sudah bisa menebak hasilnya. "Apakah Tuan Si mengatakan bahwa kita, aliansi seni bela diri, harus mengurusnya sendiri?" Ning Sam bertanya. Zhu Zishan tercengang, "Bagaimana kamu tahu?" "Saya dapat menebaknya." Ning Sam mengangkat sudut mulutnya, "Jika Tuan Si ingin mengurusnya, dia tidak bisa melihat dunia seni bela diri di Kyoto menjadi berantakan. Sepertinya Tuan Si sedang menunggu agar dunia seni bela diri di Kyoto berada dalam kekacauan paling besar. Hanya membangun kembali ketertiban di seluruh dunia seni bela diri." "Semprul, kamu tahu, kamu sengaja memintaku untuk mencari Tuan Si, kan? Aku hampir ditampar sampai mati oleh Tuan Si." Ketika Zhu Zishan mendengar ini, dia segera mengikuti Ning Sam dan meraung dengan marah. Tapi dia hanya berteriak, tapi dia tidak berani melakukan apapun pada Ning Sam. Dalam aliansi seni bela diri, kekuatan sebenarnya Ning Sam lebih besar dari dia, pemimpin aliansi. Ning Sam melihat ekspresi marah Zhu Zishan dan tersenyum tipis, "Pergi dan bersiaplah untuk membunuh Sentian. Jika kamu gagal kali ini, Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah Zhu Zishan mendengar tentang kekuatan itu, seluruh badannya gemetar dan wajahnya menjadi serius. Dia buru-buru keluar dari aliansi seni bela diri dan pergi ke bidang seni bela diri untuk membuat pengaturan. Setelah Zhu Zishan pergi, Ning Sam mencibir, "Babi sekali, bagaimana dia bisa duduk di posisi pemimpin aliansi seperti ini?" Ning Sam kembali ke halaman belakang untuk melanjutkan latihan. Keesokan harinya,
Tempat pertunjukan pencak silat dipadati puluhan ribu orang. Keajaiban Sentian berkali-kali membuat banyak orang ingin datang dan menyaksikan keseruannya. Pertukaran sandera di arena seni bela diri adalah kejadian pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia seni bela diri. Terutama kepala keluarga panjang yang ditangkap dan disandera. Sungguh aneh, semua orang ingin datang dan melihatnya. Zhu Zishan memandangi kerumunan orang di tempat kejadian dengan ekspresi yang sangat muram. Pemimpin aliansi Zhu, akankah kita mengambil tindakan nanti? Saat ini, seorang pria berjubah perunggu hitam bertanya kepada Zhu Zishan. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Jika mereka mengambil tindakan secara terbuka, saya khawatir hal itu akan mempengaruhi reputasi aliansi seni bela diri. Silakan, selama kamu membunuh Sentian, segala sesuatunya akan mudah ditangani. Zhu Zishan mengertakkan gigi dan berkata. Jubah tembaga hitam itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi untuk membuat pengaturan. Segera, Long Xiao dan Xiaoru datang ke arena seni bela diri dan duduk tepat di sebelah Zhu Zishan. Pemimpin aliansi, Sentian membuat pertempuran menjadi begitu besar, mungkin karena dia takut aliansi seni bela diri akan menyerangnya. Sentian akan segera datang, dan kita tidak bisa melepaskan kesempatan. Long Xiao takut Zhu Zishan akan menyerah pada Sentian setelah melihat begitu banyak orang. Jangan khawatir, Sentian harus mati hari ini. Mata Zhu Zishan sedikit menyipit. Itu bagus. Long Xiao mengangguk. Pada saat ini, tidak jauh dari arena seni bela diri, 4 orang jahat telah membawa Long Jingguo, dan Dong Likun juga membawa semua tuan dari keluarga Dong ke tempat kejadian. Mereka tahu bahwa selama Sentian muncul, aliansi seni bela diri pasti tidak akan melepaskan Sentian. Jika aliansi seni bela diri benar-benar mengabaikan reputasinya dan mengambil tindakan terhadap Sentian, mereka masih dapat membantu. Tuan Sen, jika Anda tidak muncul, kami akan membawa Long Jingguo untuk mengembalikan Nona Xiaoru. Ding Buddha berkata pada Sentian. Tidak, jika saya tidak muncul, bukankah itu berarti saya takut dengan aliansi seni bela diri, dan ada begitu banyak orang di sini hari ini. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya aliansi seni bela diri, mereka tidak akan menyerang saya di depan banyak orang. Sentian tidak percaya bahwa aliansi seni bela diri akan begitu tidak tahu malu sehingga mereka berani melakukan trik kotor di depan puluhan ribu orang. Tampaknya Sentian masih melebih-lebihkan batas bahwa aliansi seni bela diri yang tidak tahu malu. Hahaha, adik Sen, kamu masih menganggap tinggi orang-orang dari aliansi seni bela diri ini. Saat Sentian selesai berbicara, tawa hangat tiba-tiba terdengar. Kemudian Ge Fuhai datang bersama Ge Jiai. Sentian mengenal Ge Jiai, tapi belum pernah bertemu Ge Dahai. Saat dia melihat Ge Dahai, dia sedikit terkejut. Karena dia merasakan gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa dari Ge Dahai. Kultivator abadi. Sentian sedikit terkejut, dia tidak menyangka Ge Dahai adalah seorang kultivator abadi. Tuan Sen, ini kepala keluarga Ge Fuhai. Dong Likun memperkenalkan Sentian. Sentian mengerutkan kening. Ge Fuhai jelas merupakan seorang kultivator abadi, tetapi sebagai putri Ge Fuhai, bagaimana Ge Jiai bisa menjadi seorang kultivator bela diri? Apa yang terjadi? Wajah Sentian penuh keraguan, tapi ini bukan waktunya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, apalagi Ge Fuhai mungkin tidak memberitahunya. Kakak Dong, putriku telah menyebabkan masalah bagi keluarga Dongmu beberapa waktu lalu. Aku benar-benar minta maaf. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Saya sudah menyelidikinya dan memang bukan Dong Jiahao yang melakukan hal seperti itu. Saya masih mencari orang itu. Ge Fuhai melangkah maju dan mengikuti Dong Likun untuk meminta maaf. Tuan Ge, sama-sama. Itu hanya kesalahpahaman. Jelaskan saja dengan jelas. Dong Likun berkata dengan sopan, dengan cepat. Dan cara Ge Jiai memandang Dong Jiahao sedikit lebih menyesal. Meski kejadian ini membuat Ge Jiai sangat malu, untungnya ia masih mempertahankan badannya yang sempurna. Ini juga merupakan berkah di tengah kemalangan. Tuan Ge, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan perkataan Anda tadi. Kali ini, Sentian melangkah maju dan bertanya pada Ge Fuhai. Kemudian Zhu Zishan telah membentuk formasi di bidang seni bela diri, jelas untuk menghadapimu. Tampaknya aliansi seni bela diri harus membunuhmu. Bahkan di depan begitu banyak orang, mereka akan menyerangmu. Kata Ge Fuhai. Mendengar perkataan Ge Fuhai, Sentian mengerutkan kening.
Tuan Sen, sebaiknya Anda tidak pergi. Selama kami membawa Long Jingguo ke sana, bahkan jika Anda tidak muncul, mustahil bagi Long Xiao untuk tidak bertukar. Kami pasti akan membawa Nona Xiaoru kembali dengan selamat. Ding Buddha membujuk Sentian. Sekarang kita tahu bahwa aliansi seni bela diri telah membentuk formasi di arena seni bela diri, kita tidak bisa membiarkan Sentian muncul. Aku masih ingin pergi. Mata Sentian sedikit menyipit, jika kita benar-benar ingin segera mengambil tindakan, kamu dan Xiaoru harus segera mundur ke lembah Dewa Pengobatan. Aku masih bisa menemukan cara untuk kabur. Ding Buddha ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Sentian menghentikannya dengan tangannya. Tidak ada jalan lain, semua orang mengikuti Sentian menuju arena seni bela diri. Di arena seni bela diri, Long Xiao melihat Sentian belum datang, jadi dia menjadi sedikit cemas. Sentian, bukankah dia takut? Atau dia mengetahui bahwa kita akan menghadapinya dan tidak berani datang? Long Xiao mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Dengan temperamen Sentian, meskipun dia tahu ada penyergapan, dia akan tetap datang. Kami menunggu. Zhu Zishan tidak terburu-buru dan berkata dengan tenang. Setelah menunggu 10 menit lagi, semua orang melihat bahwa Sentian memang ada di sini. Lihat, Sentian. Setelah Sentian muncul, seseorang langsung berteriak. Banyak orang melihat ke arah Sentian, dan di belakang Sentian ada Long Jingguo, yang dikawal oleh 4 pria jahat. Saat ini, Long Jingguo tampak malu. Dia jelas telah dipukuli. Tidak ada jejak sikap kepala keluarga panjang. Saat Long Xiao melihat Sentian muncul, niat membunuh muncul di matanya. Mata Zhu Zishan menyipit, kamu akhirnya sampai di sini. Sentian memimpin Long Jingguo ke arena seni bela diri, dan kemudian menatap Long Xiao dengan mata dingin. Long Xiao, aku membawa ayahmu ke sini. Sekarang biarkan Xiaoru pergi, dan aku juga akan membiarkan ayahmu pulang. Sentian, kamu benar-benar penjahat, kamu benar-benar menyerang ayahku. Ingat, keluarga panjang kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dengan Long Jingguo dipukuli seperti ini, Long Xiao tentu saja harus mengucapkan kata-kata kasar untuk menyelamatkan muka keluarga Long. Setelah mengatakan itu, Long Xiao melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk melepaskan Xiaoru. Xiaoru dengan cepat tiba di sisi Sentian, matanya penuh kegembiraan, Saudara Sen, saya tidak menyangka kamu masih hidup. Hebat sekali. Air mata Xiaoru terus mengalir. Dia sangat senang melihat Sentian masih hidup. Xiaoru, sekarang bukan waktunya seperti yang dijanjikan, kamu harus segera pergi bersama keempat orang jahat itu. Sentian berbisik pada Xiaoru. Meskipun Xiaoru tidak tahu apa yang terjadi, dia menurut dan mendatangi keempat pria jahat itu. Di mata tajam Sentian, keempat pria jahat itu hanya bisa membawa Xiaoru pergi. Sentian, aku melepaskan orang-orangmu, kenapa kamu tidak melepaskan ayahku? Long Xiao berteriak dingin pada Sentian. Jangan khawatir, aku pasti akan melepaskan ayahmu, tapi tidak sekarang. Kalian keluarga panjang dan aliansi seni bela diri tercela dan telah menyiapkan formasi di arena seni bela diri ini untuk menangkapku. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Biarkan ayahmu mengantarku keluar dari Kyoto dulu, dan tentu saja aku akan melepaskannya. Sentian tersenyum dingin, memegang Long Jingguo di satu tangan dan berkata, Sentian, kamu sangat tercela, kamu penjahat yang tidak tahu malu. Long Xiao berteriak dengan marah. Ya, aku hanyalah penjahat. Jika ada yang menggangguku, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Sentian sama sekali tidak peduli dengan hinaan Long Xiao dan siap pergi dengan Long Jingguo dalam pelukannya. Melihat ini, Zhu Zishan buru-buru berkata kepada 4 jubah perunggu hitam, lakukan. Dalam sekejap, 4 pria berjubah perunggu hitam melompat dan mengepung Sentian dalam sekejap. Hati-hati dengan ayahku. Long Xiao buru-buru mengingatkan. Sentian sedikit mengernyit saat dia menghadapi 4 pria berjubah perunggu hitam, 4 Master Wuhou tingkat menengah. Tampaknya aliansi seni bela diri benar-benar menghabiskan modal mereka untuk membunuh mereka. 4 tuan berjubah perunggu hitam berdiri di 4 arah dan menghalangi jalan Sentian begitu erat sehingga Sentian tidak bisa kabur sama sekali. Sentian, serahkan saja dirimu dan berhentilah berjuang sia-sia. Rasa dingin keluar dari badan mereka berempat, dan aura yang keluar dari badan mereka sangat menakutkan. Ekspresi Sentian berubah, dan dia memegang erat Long Jingguo dengan satu tangan.
Selama Long Jingguo ada di tangannya, orang-orang ini akan takut, dan dia dapat menemukan kesempatan untuk kabur. Sentian perlahan menyentuh lingkaran Qiankun dengan satu tangan. Dia ingin menggunakan sihir luar angkasa dari lingkaran Qiankun untuk kabur dari sini. Meskipun Sentian, 4 master di tingkat tengah Wuhou, bisa bertarung keras, tapi ini adalah Kyoto, dan siapa yang tahu jika aliansi seni bela diri memiliki cadangan, jadi Sentian tidak akan bertarung langsung. Long Jingguo ini ada di tanganku, jadi kamu berani menyerangku. Sentian memandang keempat jubah perunggu hitam itu dengan dingin dan berkata, "Haha, apa bedanya jika kamu membunuhnya? Karakter kami merenggut nyawamu, dan hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan kami." Salah satu pria berjubah tembaga hitam langsung tertawa. Belum lagi Long Jingguo, mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan Zhu Zishan. Di mata mereka, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyelesaikan misinya. Melihat apa yang dikatakan jubah tembaga hitam itu, wajah Long Jingguo menjadi sangat jelek, dan dia merasa sedikit malu. Long Xiao melihat ke samping Zhu Zishan, pemimpin aliansi Zhu, "Apa maksudmu?" "Jangan khawatir, Tuan Long, mereka hanya berbicara dengan santai, Tuan dari keluarga panjang akan baik-baik saja." Zhu Zishan menghibur Long Xiao. Nyatanya, Zhu Zishan sendiri tidak berhak memesan keempat jubah perunggu hitam tersebut. Karena Long Jingguo ini tidak berguna, maka aku akan membunuhnya. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menamparkan Long Jingguo dengan telapak tangannya. Melihat ini, salah satu pria berjubah hitam tiba-tiba meninju Sentian, sementara pria lain berjubah perunggu hitam melangkah maju dan langsung menangkap Long Jingguo. Sentian tidak ingin membunuh Long Jingguo, dia hanya ingin menarik keempat jubah perunggu hitam ini. Melihat peluang tersebut, Sentian tiba-tiba melemparkan lingkaran Qiankun, dan sebuah lubang hitam langsung muncul di udara. Tetapi ketika Sentian hendak kabur ke dalam lubang hitam, dia menemukan cahaya keemasan berkedip di langit, dan kemudian dia melihat senjata ajaib tergantung di udara, dengan semburan cahaya keemasan memancar dari senjata ajaib itu. Cahaya ini langsung menyelimuti seluruh arena seni bela diri dan menghalangi jalan keluar Sentian. Lubang yang muncul menghilang, dan lingkaran semesta jatuh ke tanah. "Hahaha, kami sudah lama tahu kalau kamu akan memainkan trik ini, jadi kami sudah mempersiapkannya sejak lama." Zhu Zishan tertawa. Pada saat ini, Ge Fuhai, yang berada di antara kerumunan, terkejut setelah melihat senjata ajaib di udara. Aliansi seni bela diri ini benar-benar tersembunyi, dan ada senjata ajaib luar angkasa. "Ayah, apa itu senjata ajaib luar angkasa?" Ge Jiayi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nanti kamu akan mengerti bahwa Sentian sedang dalam masalah besar sekarang." Ge Fuhai menatap lapangan seni bela diri. Pada saat ini, Sentian, setelah menyadari bahwa dia tidak dapat kabur, langsung menggunakan pedang pembunuh naga. Cahaya di badannya mulai berkedip, dan badan emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh badannya. "Biarkan aku melihat betapa kuatnya formasimu," kata Sentian. Pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba terayun ke arah senjata ajaib di udara. Energi pedang yang sangat tajam langsung menebas senjata ajaib di udara. Tapi bahkan sebelum energi pedang menyentuh senjata ajaib itu, ia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sentian mengerutkan kening, lalu mengayunkan energi pedangnya lagi, tetapi hasilnya masih sama. Belum lagi menghancurkan formasi, dia bahkan tidak bisa menyentuh senjata ajaibnya. Melihat pemandangan ini, Zhu Zishan mengangkat bibirnya. "Jangan sia-siakan usahamu. Ini adalah senjata ajaib luar angkasa. Energi pedangmu belum hilang, hanya dipindahkan ke luar angkasa." Saat ini, suara rahasia terdengar di telinga Sentian. Sentian sedikit terkejut karena suara itu jelas-jelas berasal dari Ge Fuhai. Tapi Sentian melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ge Fuhai berada ratusan meter darinya dan sedang menatapnya. Sentian tidak mengerti mengapa Ge Fuhai mengatakan ini padanya, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. "Wah, bukankah kamu hebat? Kenapa kamu tidak bisa menghancurkan formasi ini?" Seorang pria berjubah perunggu hitam memandang Sentian, suaranya penuh sarkasme. Mata Sentian sedikit menyipit, dan dia memegang pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya. Dia tahu bahwa kali ini akan menjadi pertarungan yang sengit. "Buka formasi." Segera setelah itu, teriakan keras terdengar, seperti guntur, meleduk di telinga Sentian.
Kemudian arena seni bela diri tempat Sentian dan yang lainnya berada mulai berguncang hebat, dan ruang mulai terdistorsi. Sentian memandang orang-orang di sekitarnya dan menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan menghilang. Pada akhirnya, hanya sedikit dari mereka yang tersisa. Di bidang seni bela diri ini, sudah tidak ada apa-apa lagi. Sentian tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak menghilang, tetapi pihak lain mengaktifkan senjata ajaib luar angkasa. Mereka seharusnya berada di ruang lain sekarang. Namun, orang-orang di sekitar mereka benar-benar dapat melihat Sentian dan yang lainnya, tetapi apa yang mereka lihat bukan lagi pemandangan nyata, melainkan lebih seperti gambar yang dipetakan. Menderita kematian. 4 jubah tembaga hitam berbicara pada saat bersamaan. Sentian merasakan suara keras datang dari segala arah pada saat yang bersamaan, lalu dia merasa pusing dan hampir kehilangan kesadaran. Serangan kesadaran suci. Ekspresi Sentian berubah, dan kemudian cahaya putih muncul di benaknya. Dia tidak menyangka keempat orang ini tiba-tiba melancarkan serangan spiritual, memanfaatkan momen menegangkan Sentian untuk langsung menyerang kekuatan mental Sentian. Karena ketika seseorang sangat gugup, kekuatan mentalnya akan menjadi sangat rapuh dan mudah dikalahkan. Tepat ketika Sentian sedikit terganggu, 4 pria berjubah perunggu hitam menembak pada saat yang sama. 4 sinar cahaya langsung menuju ke Sentian dan langsung mengenai Sentian. Badan Sentian terbang langsung, dan jelas tidak ada apa-apa di depannya. Tapi setelah badan Sentian terbang ratusan meter, dia tiba-tiba menabrak sesuatu dan jatuh ke tanah dengan keras. Sentian berdiri dan melihat tidak ada apapun di depannya, tetapi ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul. Di ruang asing ini, kecuali kamu mati atau kami mati, jika tidak, ruang ini tidak akan rusak. Kamu tidak perlu berpikir untuk kabur, gunakan saja kemampuan terbaikmu. Setelah seorang pria berjubah tembaga hitam selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan jubah berlengan hitam itu seperti ular, dan langsung bergerak ke arah Sentian. Melihat ini, 3 pria berjubah tembaga hitam lainnya juga langsung melambaikan lengan baju mereka. Keempat lengan seperti ular spiritual menjerat badan Sentian dalam sekejap. Kemudian keempat orang itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan badan Sentian langsung ditarik kembali, tergantung di udara. Wajah Sentian berubah, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di badannya, dan kekuatan mengerikan dari naga itu meleduk. Seluruh badannya mulai melonjak, mencoba melepaskan diri. Namun, jubah berlengan 4 itu sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras Sentian berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Tuan Sen. Melihat Sentian dikendalikan oleh lawan segera setelah dia bergerak, Dong Likun mengerutkan kening dan hendak bergegas keluar. Dong Jiahao juga memimpin banyak ahli dari keluarga Dong untuk langsung berdiri, bersemangat untuk mencoba. Mereka ingin menyelamatkan Sentian. Keluarga Dong menjadi seperti sekarang ini karena Sentian, jadi mustahil bagi Dong Likun untuk menyaksikan Sentian mati di depannya dan tetap acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, rasa terima kasih harus dibalas. Jika tidak, bagaimana keluarga Dong bisa mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri Kyoto? Saudara Dong, jangan gegabah. Jika kamu terburu-buru, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Sentian sama sekali. Kamu bahkan tidak akan bisa melihatnya, dan dia akan dihancurkan oleh penghalang luar angkasa. Masalahnya belum selesai. Sentian seharusnya tidak bisa ditundukkan begitu saja. Ge Fuhai menghentikan Dong Likun dan berkata. Melihat ini, Dong Likun hanya bisa duduk santai, namun tetap menatap bidang seni bela diri. Di sisi lain, Zhu Zishan, yang sedang melihat Sentian dikendalikan, mengangkat bibirnya dengan bangga, jubah tembaga hitam adalah jubah tembaga hitam. Kekuatannya sangat kuat. Saya menaklukkan Sentian sekaligus. Kali ini saya lihat itu Sentian bagaimana cara kabur. Sentian ini tidak akan bisa dikendalikan dengan mudah. Ini baru permulaan. Long Xiao tidak terlalu optimis, karena dia telah bertarung dengan Sentian dan tahu betapa menakutkannya kekuatan Sentian telah berkembang. Hah, mari kita tunggu dan lihat. Zhu Zishan menatap Long Xiao dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pada saat ini, Sentian ingin memotong jubah lengan dengan pedang pembunuh naga di tangannya, tapi sayangnya tangannya tertahan dan dia tidak bisa bergerak. Hanya dengan kemampuan kecil ini, aku tidak tahu bagaimana aku bisa menciptakan badai di dunia seni bela diri. Melihat Sentian dikendalikan, seorang pria berjubah perunggu hitam mendengus dingin, terlihat sangat menghina.
Berhentilah bicara omong kosong padanya dan bunuh saja dia. Kami telah menyelesaikan misi kami. Setelah mengatakan itu, pria lain berjubah perunggu hitam memegang pisau tajam dan menikam Sentian dengan keras. Sentian tertahan dan tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menggunakan badan emas yang tidak bisa dihancurkan secara maksimal. Cahaya keemasan di badan Sentian seterang matahari di langit. Kekuatan naga langit melindungi seluruh badannya. Dia harus menahan serangan lawan, tetapi Sentian tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Bagaimanapun, lawannya berada di tahap tengah Wu Hou, dan masing-masing dari mereka tidak lebih buruk dari Long Xiao. Dentang. Dengan suara yang tajam, bilah tajam itu menimbulkan tanda putih di badan Sentian, namun tidak melukai badan Sentian. Sebaliknya, jubah tembaga hitam itu begitu terkejut hingga pergelangan tangannya mati rasa, dan bilah tajam di tangannya patah seketika. Semprul, badan anak ini benar-benar tidak normal, dia sangat kuat. Pria berjubah tembaga hitam itu terkejut dan pergelangan tangannya mati rasa. Ayo pergi bersama, jangan tinggalkan anak ini kesempatan. Pria lain berjubah tembaga hitam berkata dengan dingin. Orang lain tidak lagi banyak bicara, tetapi mulai menyerang Sentian bersama-sama. Sentian mengerutkan kening. Jika 4 orang menyerang pada saat yang sama, Sentian mungkin tidak akan mampu menahan mereka bahkan jika dia memiliki badan emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya. Tapi tidak peduli seberapa keras Sentian berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu jubah lengan ini. Pada saat ini, pedang pembunuh naga yang kuat milik Sentian mulai bergetar. Dengan pemikiran di benak Sentian, pedang pembunuh naga langsung lepas dari tangannya. Namun, Sentian menemukan bahwa pedang pembunuh naga tampaknya tidak berada di bawah kendalinya saat ini, tetapi memiliki rasa otonomi. Mungkinkah roh pedang telah sadar? Sentian sangat gembira. Aku melihat pedang pembunuh naga melompat ke langit, diikuti dengan semburan cahaya, dan energi pedang yang menakutkan turun dari langit. Aura yang dipancarkan energi pedang ini bukan milik Sentian, melainkan dipancarkan oleh pedang pembunuh naga itu sendiri. Keempat pria berjubah perunggu hitam tertegun sejenak, menatap pedang pembunuh naga dengan tidak percaya. Energi pedang yang menakutkan langsung memotong lengan dan jubah yang mengikat Sentian, dan pada saat yang sama, pedang pembunuh naga sepertinya telah menghabiskan seluruh nafasnya dan langsung jatuh dari udara. Sentian melepaskan diri dari pengekangan, lalu melambaikan tangannya dan menangkap pedang pembunuh naga. Kekuatan naga suci terus-menerus disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga yang diisi kembali dengan kekuatan naga suci mulai memancarkan cahaya lagi, dan suara mendengung bergema di seluruh arena seni bela diri. Teknik pedang 9 bayangan, pedang pertama. Sentian melambaikan backhand-nya dan menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Aku melihat cahaya pedang yang menakutkan muncul, dan seluruh ruang asing mulai berputar dan berguncang di bawah pedang ini. Kamu masih berani melawan? Beberapa orang mendengus dingin, lalu mengaktifkan mantranya pada saat yang sama, dan melihat senjata ajaib luar angkasa di udara meleduk dengan seberkas cahaya dalam sekejap. Dalam sekejap, cahaya pedang menakutkan Sentian menghilang dan ditelan oleh cahaya tersebut. Sentian mengerutkan kening. Dia tahu bahwa cahaya pedangnya dipindahkan ke ruang lain dan tidak menghilang. Rotasi ruang. Saya melihat seorang pria berjubah tembaga hitam berteriak keras. Kemudian keempat orang itu secara bersamaan meraih senjata ajaib luar angkasa di udara. Senjata ajaib luar angkasa sepertinya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, dan tiba-tiba mulai berputar, lalu berubah arah. Dia hanya melihat fluktuasi dalam ruang, dan kemudian setelah periode distorsi, Sentian menemukan bahwa orang-orang yang awalnya tidak terlihat telah kembali. Tetapi pada saat ini, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba tidak dapat melihat Sentian dan yang lainnya di lapangan seni bela diri. Seolah-olah seluruh ruangan telah berubah arah. Seiring dengan guncangan senjata ajaib luar angkasa, nafas mengerikan keluar dari senjata ajaib luar angkasa. Sinar pedang tajam ditembakkan dari senjata ajaib luar angkasa dan langsung menuju ke Sentian. Astaga! Ekspresi Sentian berubah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata makian. Dia buru-buru melambaikan tangannya di depannya untuk membentuk penghalang, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan juga digunakan secara maksimal, memancarkan cahaya keemasan yang terang. Cahaya pedang dengan aura yang terlalu familiar langsung tiba di depan Sentian. Lampu pedang ini menghilang tanpa bisa dijelaskan setelah Sentian mengayunkannya satu demi satu,
tapi tanpa diduga semuanya kembali dan menuju ke arahnya. Cahaya pedang menghantam penghalang di depan Sentian, langsung menghancurkan penghalang tersebut, dan kemudian mengenai Sentian. Kekuatan mengerikan menyebabkan sisik besar di badan Sentian jatuh dan menghilang, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur. Dan badan Sentian juga terbang mundur dan langsung menyentuh tanah. Meski tidak terlukai, badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan rusak, yang secara langsung menyebabkan Sentian kehilangan keunggulannya. Senjata ajaib ini terlalu menakutkan. Sentian melihat senjata ajaib di udara, wajahnya menjadi sangat jelek. Haha, bukankah menyenangkan memukul dirimu sendiri dengan gerakanmu sendiri? Salah satu dari mereka yang mengenakan jubah tembaga hitam tertawa sembarangan. Sentian tidak berkata apa-apa dan mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Jika ini terus berlanjut, mereka berempat tidak perlu mengambil tindakan, atau mereka semua akan mati di tangan mereka sendiri. Saat ini, Dong Likun di luar menjadi sedikit tidak sabar karena dia tiba-tiba tidak bisa melihat kondisi Sentian. Ayah, menurutmu apakah sesuatu akan terjadi pada Sentian? Ge Jiayi bertanya pada Ge Fuhai. Wajah Ge Fuhai juga tidak terlihat bagus saat ini. Dia melihat ke lapangan seni bela diri yang kosong dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu, itu tergantung keberuntungan Sentian kali ini. Senjata sihir luar angkasa lawan terlalu kuat, kata Ge Fuhai. Kalau begitu kamu temukan cara untuk menyelamatkannya. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini tidak memiliki hal-hal baik. Setelah mendengar ini, Ge Jiayi berdoa kepada Ge Fuhai. Ge Fuhai memelototi Ge Jiayi dengan tajam, kamu telah lupa apa yang aku katakan padamu. Keluarga Ge kita tidak akan pernah diizinkan untuk berpartisipasi dalam perkelahian atau bergabung dengan organisasi apapun. Lakukan saja sesukamu. Ketika Ge Jiayi melihat ayahnya marah, dia terlalu takut untuk berbicara. Saat ini, Sentian masih melihat keempat jubah perunggu hitam itu dengan hati-hati. Dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Setiap kali dia mengambil tindakan, dialah yang pada akhirnya diserang. Kenapa? Kamu tidak berani mengambil tindakan. Jika kamu tidak berani mengambil tindakan, maka kami bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, empat pria berjubah perunggu hitam bergegas menuju Sentian. Ketika Sentian melihat ini, dia mengangkat pedangnya tanpa daya dan menebas keempat orang itu dengan cahaya pedang yang ganas. Namun keempat orang itu sepertinya tidak benar-benar menyerang Sentian. Setelah Sentian menebas dengan pedangnya, mereka langsung menghindar. Dan di atas senjata ajaib luar angkasa, seberkas cahaya langsung menelan cahaya pedang Sentian yang menakutkan. Rotasi ruang. Kemudian mereka berempat mengulangi trik lama mereka, dan dengan ledukan fluktuasi ruang, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba menuju ke arah Sentian. Sentian mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi badan emas yang tidak bisa dihancurkan di badannya benar-benar hancur dan menghilang tanpa jejak. Dan dia sendiri sangat terkejut hingga mulut dan hidungnya berdarah, dan wajahnya sangat jelek. Hahaha. Melihat ekspresi malu Sentian, keempat pria berjubah perunggu hitam langsung tertawa. Sentian tampak sedikit tidak berdaya saat ini, dia hanya bisa melihat keempat orang itu dengan marah. Menghadapi senjata ajaib luar angkasa ini, Sentian tidak punya pilihan selain melakukan apapun. Karena setiap mantra cahaya pedang dapat ditelan oleh senjata ajaib ini, Sentian tidak memiliki cara untuk menghancurkan senjata ajaib ini. Selama senjata ajaib luar angkasa ini tidak dihancurkan, Sentian bahkan tidak bisa berpikir untuk mengalahkan keempat jubah perunggu hitam ini. Tetapi ketika Sentian tidak berdaya, sebuah suara rahasia yang familiar terdengar lagi di telinga Sentian. Senjata ajaib luar angkasa ini dapat menelan kekuatan spiritual apapun, tetapi tidak dapat menelan badan fisik dan kekuatan murni. Apakah Anda mengerti? Sentian tertegun sejenak, lalu matanya berkedip, dan dia sepertinya mengerti. Meskipun senjata ajaib luar angkasa ini sangat kuat, ia tidak dapat menelan badan fisik, yang berarti tidak dapat memindahkan orang ke dimensi lain. Yang dapat ditelannya hanyalah mantra sihir yang dikeluarkan oleh kekuatan spiritual. Artinya, ini tidak ada cara untuk menelan senjata ajaib luar angkasa. Sentian memandang Ge Fuhai dengan penuh rasa terima kasih, lalu segera menyingkirkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan kekuatan naga itu langsung diserap ke dalam badannya. Dia harus mengandalkan kekuatan badannya untuk menghancurkan senjata ajaib luar angkasa ini.
Hanya dengan begitu dia dapat memiliki kekuatan untuk bertarung dengan keempat jubah perunggu hitam ini. Setelah Sentian dipromosikan ke alam ketiga Naschen Sol, badan fisiknya juga telah meningkat pesat. Sekarang Sentian, bahkan tanpa restu dari badan emas yang tidak bisa dihancurkan, sangat kuat secara fisik. Keempat pria berjubah perunggu hitam sedikit terkejut dan mengerutkan kening ketika mereka melihat Sentian benar-benar telah menyingkirkan pedang pembunuh naganya, dan bahkan aura di badannya telah menjadi tenang. Bukankah anak itu mengetahui metode memecahkan senjata ajaib luar angkasa ini? Seorang pria berjubah tembaga hitam berbisik. Abaikan saja sekarang, bunuh dia, jangan biarkan dia mendekati senjata ajaib. Setelah pria berjubah perunggu hitam mengatakan itu, dia meninju Sentian. Sentian tidak lagi memiliki badan emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya, dan dia telah menahan seluruh auranya. Sekarang dia adalah orang biasa. Saat dia mengambil tindakan dengan jubah tembaga hitam ini, dia penuh percaya diri. Ledukan. Jubah tembaga hitam tiba di depan Sentian dengan kecepatan yang sangat cepat dan memukul badan Sentian dengan keras. Sentian terbang mundur dan langsung jatuh ke tanah. Berdiri perlahan, Sentian memandangi badannya, wajahnya menjadi lebih dingin. Jubah tembaga hitam memandang Sentian dengan heran. Dia tidak menyangka Sentian bisa menahan pukulannya dengan badan fisiknya saat ini, dan dia baik-baik saja. Hanya saja saat ini, perhatian Sentian bukan tertuju pada keempat orang ini, melainkan terus-menerus melihat senjata ajaib luar angkasa di udara. Keempat pria berjubah perunggu hitam juga melihat apa yang dimaksud Sentian, jadi mereka berteriak, "Wah, kamu tidak punya kesempatan." Setelah mengatakan itu, keempat orang itu mengaktifkan mantra mereka pada saat yang sama, dan sinar cahaya datang ke arah Sentian. Sebagai jubah tembaga hitam, setiap orang memiliki jiwa yang hidup di dalam badan mereka, jadi mereka mempraktikkan mantra yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah mantra yang sangat banyak langsung mengenai Sentian. Masing-masing seperti guntur, menghantam badan Sentian. Sentian tidak memiliki badan emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindungi badannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan badan fisiknya untuk melawan. Sentian menghindar sambil bersandar pada senjata ajaib luar angkasa untuk mendekat. Namun mantra yang pada terus-menerus membombardir Sentian, membuat sangat sulit bagi Sentian untuk mengambil langkah maju. Sentian merasa badannya seperti terpanggang api. Luka muncul satu demi satu, dan darah terus ngucur. Saat ini, semua orang di sekitar arena pencaksilat terkejut saat melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak mengerti ketekunan seperti apa yang diandalkan Sentian untuk bertahan. Di bawah serangan seperti ini, bahkan manusia besi pun akan menjadi sampah olehmu. Sambil terkejut, semua orang harus mengagumi kekuatan fisik Sentian. Semprul, badan orang ini terlalu mesum. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Zuzisan melihat badan abnormal Sentian, merasa ketakutan di dalam hatinya. Di bidang seni bela diri, Sentian dipenuhi bekas luka dan wajahnya menjadi semakin jelek. Saat keempat pria berjubah perunggu hitam terus merapal mantra, bekas luka di badan Sentian menjadi semakin serius. Namun, dalam kasus ini, Sentian belum jatuh, yang mengejutkan keempat jubah perunggu hitam. Penuh kebencian. Melihat senjata ajaib luar angkasa yang tengah kosong, Sentian tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. "Kamu pasti mati hari ini. Berhentilah melawan dengan sia-sia, jika tidak kamu akan mati lebih menyedihkan." Seorang pria berjubah tembaga hitam berkata dengan dingin. "Kutu Kupret, kalian berempat bertarung satu, wajahmu masih kutu Kupret, ayolah jika kamu punya kemampuan." Sentian berteriak dengan marah. Mendengus. Sambil mendengus dingin, beberapa orang menembakkan mantra Tao lainnya, langsung mengenai Sentian dan membuat Sentian terbang puluhan meter jauhnya. Badan Sentian robek dan berdarah, namun Sentian masih berdiri dengan susah payah. Melawan aliansi seni bela diri akan menyebabkan kematian. Keempat pria berjubah perunggu hitam perlahan mengangkat telapak tangan mereka, dan seberkas cahaya hitam keemasan menyala terus-menerus. Sinar cahaya ini berkumpul, dan kekuatan besar beriak. Sentian mengerutkan kening, mengetahui bahwa ini adalah pukulan fatal dari 4 orang. Kekuatan mengerikan terus meningkat, menuju Sentian dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Ruang di sekitarnya mulai berputar dan berubah bentuk, dan ruang yang berputar itu sepertinya merobek-robek Sentian menjadi beberapa bagian.
Begitu Sentian mengertakkan giginya, semua kekuatan naga dewa meleduk, dan kemudian membentuk penghalang kokoh di sekelilingnya. Dentang. Cahaya hitam keemasan menyambar dengan keras di depan Sentian, dan ledukan kekuatan menyebabkan retakan padat muncul di seluruh arena seni bela diri. Senjata ajaib di udara juga mulai bergetar setelahnya, dan sepertinya berada di ambang kehancuran. Wow, penghalang di badan Sentian telah rusak, dan gelombang kekuatan mulai menghantam badan Sentian. Sentian meraung, pembuluh darahnya menonjol, dan badannya yang kuat digunakan secara ekstrim. Ketika cahayanya menghilang, Sentian sudah bisa melihat tuling putih di badannya, yang terlihat sangat menakutkan. Ketika keempat pria berjubah perunggu hitam melihat ini, mereka semua menjadi linglung. Ini adalah pukulan terkuat mereka, dan Sentian benar-benar menahannya dengan darah dan dagingnya. Sungguh luar biasa. Bahkan orang-orang di luar arena pencaksilat pun begitu terkejut hingga ternganga saat melihat pemandangan di depan mereka. Apakah ini masih manusia kutu kupret? Mesum, sangat mesum. Bahkan 4 master dari aliansi seni bela diri tidak dapat membunuh Sentian. Ini akan memalukan sekarang. Semua orang membicarakannya, dan mereka semua terkesan dengan badan abnormal Sentian. Saat ini, wajah Ge Fuhai serius dan matanya sedikit menyipit. Sentian ini, badan fisiknya sangat kuat, dia bukan seorang kultivator biasa. Ge Fuhai berbisik, "Ayah, apa katamu?" Ge Jiayi bertanya. "Oh, tidak ada apa-apa." Ge Fuhai dengan cepat menggelengkan kepalanya. Di bidang seni bela diri, Sentian menatap 4 jubah perunggu hitam dengan niat membunuh di matanya. Meskipun Sentian terluka parah sekarang, dia masih memiliki niat membunuh yang kuat. Keempat pria berjubah perunggu hitam memandang Sentian dengan ketakutan di dalam hati mereka. 4 Master Wuhou tingkat tengah tidak dapat membunuh Sentian bahkan jika mereka bergabung, dan mereka juga memiliki senjata sihir luar angkasa untuk membantu mereka. Barisan dan kekuatan seperti itu mungkin tidak mampu menahan bahkan Wuhou kelas 7, tapi Sentian saat ini dia menahannya. Giliranku sekarang. Sentian mengertakkan gigi dan perlahan mengangkat tinjunya. Tinju cahaya suci. Setelah berteriak, badan Sentian bergegas menuju 4 jubah perunggu hitam. Sentian tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi mengandalkan kekuatan badan fisiknya untuk memukul mereka. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, pukulan Sentian masih mengeluarkan kabut putih samar. Ini karena kecepatan Sentian terlalu cepat dan kekuatannya cukup kuat untuk mengembunkan kelembapan di udara. Apakah orang ini sedang? Keempat pria berjubah perunggu hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat bahwa Sentian sebenarnya mengandalkan kekuatan badannya untuk bergegas. Tapi kali ini, keempat pria berjubah perunggu hitam tidak berani meremehkan Sentian. Cahaya hitam dan emas di badan mereka berkedip-kedip. Bahkan jika Sentian hanya mengandalkan kekuatan badannya, mereka berempat tidak melakukannya berani menolak. Namun saat 4 jubah perunggu hitam bersiap untuk menahan serangan Sentian, sosok Sentian tiba-tiba berubah arah. Sentian berhenti dan langsung menuju senjata ajaib luar angkasa di udara. Hentikan dia. Pada saat ini, 4 jubah perunggu hitam bereaksi dan buru-buru melambaikan energi mereka ke arah Sentian. Tapi sudah terlambat, badan Sentian sudah sampai di depan senjata ajaib luar angkasa. Tinju cahaya suci menghantam senjata ajaib itu dengan keras. Ledukan. Ada suara yang memekakkan telinga, senjata ajaib luar angkasa membuat gelombang kegembiraan, dan seluruh ruangan bergetar. Gelombang demi gelombang energi menghantam Sentian, tetapi Sentian tidak memperhatikan sama sekali. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menghancurkan senjata ajaib luar angkasa ini sepenuhnya, jika tidak, dia pasti akan mati. Tinju cahaya suci. Sentian mengumpulkan energinya lagi dan meninju senjata ajaib luar angkasa itu lagi. Lalu terdengar suara keras lainnya, dan senjata ajaib luar angkasa mulai bergetar terus-menerus, dan seluruh ruang asing mulai bergetar hebat. Rusak. Ruangnya akan rusak. Hentikan dia dengan cepat. Seorang pria berjubah perunggu hitam terkejut dan berteriak. Tinju suci naga pengembara. Telapak tangan Jue Tian. Pada saat ini, 4 pria berjubah perunggu hitam menggunakan keterampilan seumur hidup mereka dan melemparkan mantra Tao ke arah Sentian. Beberapa mantra langsung mengenai Sentian, dan badan Sentian terbang langsung ke atas, menghantam senjata ajaib luar angkasa dengan keras.
Senjata ajaib yang awalnya hancur itu roboh dan hancur seketika saat jatuh ke tanah. Dan ruang alien juga menghilang tanpa jejak saat ini. Badan Sentian kemudian terjatuh dengan keras di lapangan pencaksilat, membuat lubang besar di lapangan pencaksilat. Ruang alien telah rusak, dan semua orang benar-benar dapat melihat pertempuran di depan mereka. Semua orang menatap Sentian di dalam lubang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Sentian. Banyak orang sebenarnya mengharapkan Sentian untuk berdiri. Tidak semua klan dan keluarga bangsawan di dunia seni bela diri mematuhi perintah aliansi seni bela diri. Ada banyak klan dan keluarga bangsawan yang juga meremehkan praktik aliansi seni bela diri Kyoto. Hanya saja karena kekuatan aliansi seni bela diri Kyoto, tidak ada yang berani melawan. Sekarang Sentian bertarung sendirian dengan aliansi seni bela diri, banyak orang sudah menganggap Sentian sebagai pahlawan tunggal. Sentian juga telah menjadi rezeki spiritual di hati banyak klan dan keluarga di dunia seni bela diri. Meskipun mereka tidak berani bertarung dengan aliansi seni bela diri, mereka berharap Sentian bisa menang. Saya berharap Sentian dapat berdiri dan terus berjuang. Di bawah tatapan semua orang, Sentian perlahan berdiri dan berjalan keluar dari lubang yang dalam. Badan Sentian sudah dimutilasi dengan darah dan daging, dan penampilannya tidak lagi terlihat. Namun, mata Sentian menjadi lebih dingin ketika dia melihat keempat pria berjubah perunggu hitam. Dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga di tangan Sentian muncul kembali. Kemudian Sentian membuka mulutnya sedikit, matanya berubah merah, dan kristal naga di dadanya mulai bersinar. Kekuatan naga langit yang tak ada habisnya disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga. Dan aura di badan Sentian juga melonjak hingga ekstrim. Aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti keempat pria berjubah perunggu hitam, dan pedang pembunuh naga di tangan Sentian sepertinya merespons aura pembunuh di badan Sentian, berdengung seperti gelombang, tampak sangat bersemangat. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Sentian berbicara perlahan, suaranya sangat dingin, seolah-olah berasal dari neraka 9 meter. Keempat pria berjubah tembaga hitam gemetar, dan sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Sentian bergerak, dan badannya seperti bintang jatuh, langsung melesat. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga di tangannya membentuk busur di udara, dan cahaya pedang yang terang itu seperti pedang, menuju keempat jubah perunggu hitam satu demi satu. Keempat pria berjubah tembaga hitam menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru bersinar dengan cahaya hitam keemasan, membentuk penghalang di depan mereka untuk menahan serangan cahaya pedang. Cahaya pedang menghantam penghalang emas hitam, menimbulkan suara seperti benturan logam. Segera penghalang itu rusak, dan peti dari empat jubah tembaga hitam tergores oleh cahaya pedang yang tajam. Darah mengalir deras. Melihat diri mereka terlukai, keempat jubah perunggu hitam itu juga menjadi marah. 4 orang menyerang Sentian pada saat yang sama, dan 4 sinar cahaya menakutkan langsung menyelimuti Sentian. Sentian mengertakkan gigi, melihat seseorang, dan kemudian langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Sentian bergerak begitu cepat sehingga hanya bayangan Sentian yang tersisa di udara. Melihat Sentian datang ke arahnya, mata pria berjubah perunggu hitam itu dipenuhi ketakutan, dan dia secara naluriah melangkah mundur sambil terus melambaikan mantra sihir di tangannya untuk menghentikan Sentian. Tapi Sentian sama sekali mengabaikannya dan membiarkan mantra sihir menghantamnya, membuat badannya memar berkeping-keping. Gaya permainan Sentian hanyalah menukar nyawa dengan nyawa. Apakah Sentian ini sedang melihat pemandangan ini? Zhu Zishan merasa punggungnya merinding. Segera, pedang tajam pembunuh naga itu langsung menembus badan pria berjubah tembaga hitam itu. Mata pria berjubah tembaga hitam itu melebar, melihat ke dada yang menembus, matanya penuh rasa tidak percaya. Darah berceceran, dan kabut hitam tiba-tiba keluar dari mulut jubah tembaga hitam. Melihat ini, Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya secara horizontal, dan badan pria berjubah perunggu hitam itu langsung dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian Sentian menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan nyala api biru muda langsung menyala pedang pembunuh naga. Ini adalah api spiritual, yang dapat menangani jiwa yang kabur. Kemudian Sentian tiba-tiba melambaikan tangannya, dan api langsung terbang menuju kabut hitam. Setelah api menyentuh kabut hitam, api itu langsung meleduk. Api yang berkobar menyala di udara, dan jeritan menyedihkan keluar dari api, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Banyak jeritan menghilang, dan apinya perlahan padam.
Seorang pria berjubah tembaga hitam benar-benar tersingkir seperti ini. Melihat ini, 3 jubah perunggu hitam yang tersisa hanya bisa melakukan yang terbaik. Telapak tangan Jue Tian. Mereka bertiga mengaktifkan mantranya dan menyerang Sentian lagi. Dan Sentian mengulangi keterampilan lamanya, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya terang, dan cahaya pedang ditembakkan. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka langsung bergabung bersama, dan cahaya hitam emas yang menakutkan menghalangi cahaya pedang Sentian. Kali ini, tidak ada pihak yang mendapat keuntungan apapun. Ketiganya memandang Sentian dengan niat mundur di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Sentian begitu tidak normal, itu di luar imajinasi mereka. Orang ini terlalu mesum. Jika kita terus bertarung, meskipun kita membunuhnya, tidak ada dari kita yang akan selamat. Sebaiknya kita mundur, kata salah satu dari mereka yang mengenakan jubah perunggu hitam. 2 lainnya saling memandang dan kemudian mengangguk, tetapi dia tidak berani berbalik dan lari begitu saja, karena takut Sentian akan melakukan serangan diam-diam dari belakang dan kehilangan nyawanya, jadi dia hanya bisa melihat Sentian dulu. Dan pilih kesempatan untuk kabur. Saat ini, Sentian sudah sangat cemas. Sekarang dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual untuk mendukungnya. Meskipun badannya kuat, merupakan keajaiban bahwa Sentian dapat berdiri sekarang setelah pemukulan yang begitu parah. Sentian bisa merasakan matanya mulai pusing sekarang, dan dia tidak tahu kapan dia akan jatuh. Persedeng ke neraka. Sentian tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan semburan darah merah menstimulasi Sentian, seketika menyebabkan aura di badan Sentian melonjak. 3 pria berjubah tembaga hitam yang tersisa semuanya terkejut saat melihat ini. Anak ini sedang. Dia benar-benar membakar darah dan esensi. Dia ingin mati bersama kita. Ayo cepat. Ketika seorang pria berjubah tembaga hitam melihat ini, dia berbalik dan lari ketakutan. 2 pria berjubah perunggu hitam yang tersisa tidak ragu-ragu. 2 semburan kabut hitam meletus, dan seluruh arena seni bela diri diselimuti kabut hitam. Ketika kabut hitam hilang, hanya Sentian yang tersisa di lapangan seni bela diri yang luas, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, disangga di tanah. Dan ketiga pria berjubah perunggu hitam itu telah lama kabur dan menghilang tanpa jejak. Oh sial! Ketika Zhu Zishan melihat ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Ekspresi Long Xiao di sampingnya juga berubah lagi dan lagi. Orang-orang di sekitar memandang Sentian yang berlumuran darah, dan mereka semua menunjukkan kekaguman. Sentian melihat sekeliling, dan pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia terjatuh di bidang seni bela diri. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak orang. Zhu Zishan mengerutkan kening, Long Xiao, kesempatan kita telah tiba. Setelah mengatakan itu, Zhu Zishan melompat dan mendarat di bidang seni bela diri. Sekarang dia tidak peduli dengan wajah atau kehormatan, selama dia bisa membunuh Sentian. Ketika Long Xiao melihat ini, dia melompat dan naik ke lapangan seni bela diri. Tuan Shen, saudara Sentian, Dong Likun dan Dong Jiahao memimpin banyak master dari keluarga Dong ke arena seni bela diri satu demi satu. Untuk sementara waktu, keluarga Dong mengikuti Zhu Zishan dan yang lainnya dan membentuk konfrontasi. Jiahao, tolong bawa Tuan Shen turun. Siapapun yang berani menyerang Tuan Shen akan dibunuh tanpa ampun. Dong Likun berkata pada Dong Jiahao. Dong Jiahao mengangguk dan hendak membawa Sentian keluar dari lapangan seni bela diri, tapi dihentikan oleh Long Xiao dengan telapak tangannya. Tidak ada yang diizinkan membawanya pergi. Long Xiao berkata dengan dingin. Long Xiao, kamu ingin memanfaatkan ketidaksadaran saudara Sentian untuk menyerangnya. Betapa tidak tahu malunya. Tunggu sampai dia bangun sebelum kamu menyerangnya. Dong Jiahao mengutuk Long Xiao. Saat ini, Zhu Zishan memasang wajah muram dan berkata kepada Dong Likun, Tuan Dong, mengapa Anda menentang aliansi seni bela diri kami demi Sentian? Tahukah Anda konsekuensi melawan aliansi seni bela diri saya? Sekarang setelah kamu pergi, aku dapat memastikan bahwa keluarga Dongmu akan tetap berdiri di dunia seni bela diri Kyoto. Jika tidak, tidak akan ada keluarga Dong di dunia seni bela diri Kyoto di masa depan. Dong Likun mendengus dingin, Zhu Zishan, sebagai pemimpin aliansi seni bela diri, kamu benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu di depan begitu banyak rekan di dunia seni bela diri. Kalian berempat dipukuli saat berhadapan dengan Tuan Shen, tapi kalian tetap ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang.
Apakah kalian tidak takut ditertawakan oleh semua orang? Zhu Zishan mengerutkan kening, hentikan omong kosong, aku harus membunuhnya hari ini. Saat dia berbicara, aura di badan Zhu Zishan melonjak, dan gelombang tekanan datang ke arah Dong Likun. Tak mau kalah, Dong Likun meleduk dengan auranya. Semua murid keluarga Dong mematuhi perintah dan bersumpah untuk melindungi Tuan Shen sampai mati. Dong Likun memberi perintah, dan semua orang di keluarga Dong mengambil posisi. Untuk sementara waktu, banyak orang di aliansi seni bela diri, termasuk para master dari keluarga Panjang, juga datang ke bidang seni bela diri, dan seluruh bidang seni bela diri akan berubah menjadi pertempuran besar. Lusinan orang semuanya memancarkan aura, dan mereka semua saling memandang dengan mareh. Namun, dilihat dari kekuatan mereka, keluarga Dong jauh lebih lemah. Jika terjadi perkelahian, hanya masalah waktu sebelum keluarga Dong kalah. Mungkin keluarga Dong akan benar-benar lenyap dalam perang ini. Meskipun mereka tahu bahwa mereka kalah, tidak ada seorang pun di keluarga Dong yang mundur. Suasana di tempat kejadian sangat mencekam, dan perang akan segera pecah. Pemimpin aliansi Zhu, semua orang yang Anda kirim kabur dan gagal membunuh Sentian. Jika Anda memanfaatkan ketidaksadaran Sentian untuk menyerangnya sekarang, bukankah itu di luar karakter? Tepat ketika kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara ceria, dan kemudian Ge Fuhai melayang ke lapangan seni bela diri. Ge Fuhai berdiri di tengah arena seni bela diri dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Ge, apa maksudmu? Zhu Zishan mengerutkan kening. Tidak ada yang lain, saya hanya melihat bahwa Anda begitu tidak tahu malu dan mempermalukan komunitas seni bela diri Kyoto. Ge Fuhai berkata dengan ringan. Anda. Wajah Zhu Zishan menjadi mareh, tapi dia tidak berani menyerang Ge Fuhai. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, Tuan Ge, keluarga Ge Anda tidak pernah bertanya apapun tentang dunia seni bela diri, tetapi Anda membela Sentian hari ini. Ini adalah mengapa? Apakah kamu ingin keluarga Ge jatuh ke dalam pusaran pertarungan ini dan menjadi musuh aliansi seni bela diri kita? Saya menyarankan Anda untuk tetap aman. Apakah Anda ingin reputasi keluarga Ge selama bertahun-tahun hancur di tangan Anda? Setelah Zhu Zishan selesai berbicara, ancaman di wajah Ge Fuhai menghilang seketika, dan kemudian dia menatap Ge Fuhai dengan dingin, keluarga Ge saya tidak berniat menjadi musuh aliansi seni bela diri Anda, kami juga tidak ingin bersaing untuk mendapatkan sumber daya apapun. Tapi aliansi seni bela dirimu tercela. Untuk menjadikan keluarga Ge dan keluarga Dong kita musuh, kamu benar-benar menyerang putriku. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Jika saya menemukan bukti yang meyakinkan, saya akan menjadi orang pertama yang memelintir kepala Anda, pemimpin aliansi seni bela diri. Kata-kata Ge Fuhai membuat hati Zhu Zishan bergetar. Zhu Zishan tidak tahu apa-apa tentang urusan Ge Jiai. Itu semua dilakukan oleh Ning Sam, tapi melihat tingkah Ge Fuhai, Zhu Zishan yakin Ning Sam pasti telah melakukan sesuatu pada Ge Jiai. Tuan Ge, ini mungkin kesalahpahaman. Jika saatnya tiba, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Guru Ge tentang masalah ini. Namun, saya berharap Tuan Ge tidak ikut campur dalam masalah hari ini. Sama sekali tidak ada gunanya melawan aliansi seni bela diri. Jika pemimpin keluarga Ge masih ingin mengabaikan urusan duniawi dan hidup sendiri, sebaiknya kamu mundur. Zhu Zishan menggunakan taktik keras dan lunak pada Ge Fuhai, berharap Ge Fuhai akan membiarkannya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Sentian. Jika Ge Fuhai ikut campur, kesempatan ini akan sia-sia. Bagaimana jika aku harus mengendalikannya? Ge Fuhai memandang Zhu Zishan, matanya tajam, dengan sedikit niat membunuh. Anda, wajah Zhu Zishan memerah dan dia mengertakkan gigi, tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia secara paksa menyerang Sentian saat ini, dia mungkin bukan tandingan Ge Fuhai dan Dong Likun. Lagi pula, akan sulit baginya dan Long Xiao untuk menghadapi mereka berdua bersama-sama, apalagi ada Ge Jiai yang memperhatikan dengan penuh semangat dari samping. Dong Jiahao, bawa Sentian pergi. Ge Fuhai berkata pada Dong Jiahao. Dong Jiahao sedikit terkejut, tapi dengan cepat melangkah maju dan menggendong Sentian di punggungnya. Ketika Long Xiao melihat ini, matanya melebar karena marah, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengirimkan kabut hitam ke arah Sentian. Dia tidak bisa begitu saja melihat Sentian diselamatkan seperti ini. Pengadilan kematian.
Ge Fuhai mengerutkan kening dan melambai dengan santai. Aura menakutkan menuju ke arah Long Xiao. Setelah kabut hitam menyentuh aura Ge Fuhai, kabut itu menghilang seketika dan menghilang tanpa jejak. Tapi Long Xiao tidak bisa mengelak dan dipukul dengan keras lalu terlempar keluar. Long Xiao perlahan bangkit. Badannya tidak terluka parah. Jika kamu berani mengambil tindakan, nyawamu akan diambil lain kali. Bahkan jika kamu adalah putra dari keluarga panjang, apa yang akan terjadi? Ge Fuhai memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan dalam nadanya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga panjang. Bersambung 1526